Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. Legend of Martial Immortal, Chapter 759. Setan, dia iblis, mereka semua iblis. Terjadi gemuruh terus-menerus di atas kuil Zengqi, gelombang yang dibentuk oleh suara manusia, menyatu menjadi guntur. Lihatlah Tuan Lingzhen lagi, mendengarkan deretan gunung dan sungai memarahi dan minum, semua melangkah mundur dan melangkah mundur, jari-jari menunjuk pada orang-orang yang menggigil dengan marah, kamu. Iblis, dia iblis. Menunggu Maha Guru Roh untuk menyelesaikan pidatonya, ada seseorang di aula kebenaran yang menunjuk roh dan berteriak, suaranya menjerit, dan suaranya menjerit. Itu disebut kemarahan orang benar, dan itu disebut kemarahan orang benar. Iblis, dia iblis. Segera, frasa tersebut memicu ribuan gelombang. Ketika murid pertama dari bait suci yang saleh berlari ke sisi yang berlawanan, lebih banyak orang di bait suci yang rapi berteriak dengan marah dan bergabung dengan kemah yang berlawanan. Iblis, dia iblis. Di tengah gelombang kemarahan, ketiga sosok itu menjauh dari Guru Lingzhen satu demi satu, melihat lebih dekat, mereka adalah tiga murid Master Lingzhen, Huang Su, Liao Yang, dan Yang Yun. Kamu, melihat ketiga muridnya berlari ke sisi yang berlawanan, mata Tuan Lingzhen menonjol dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, darah merah di atasnya, dan seluruh tubuh menggigil menjadi bola. Iblis, kamu adalah iblis. Kami telah menanggung beban berat selama bertahun-tahun, dan yang harus kita lakukan adalah melakukan langit hari ini. Ketiga Huang Su berteriak, menjerit, membanting tanah, dipenuhi dengan kemarahan yang benar, dan terdengar benar, dan mereka tidak bodoh. Siapa yang peduli tentang persekutuan antara Tuan dan para murid jika mereka hidup? Hah! Tuan Lingzhen memuntahkan darah, dan sekali lagi melangkah mundur, sosoknya tiba-tiba menjadi kurus. Pengkhianatan sejati pengkhianatan, bahkan muridnya, dia benar-benar terpukul. Sekarang, adegan ini benar-benar ironi besar baginya. Hanya beberapa menit yang lalu, dia masih merupakan perwujudan keadilan, seseorang yang dianut oleh kuartet, dan penguasa istana kebenaran. Dan sekarang beberapa menit kemudian, wakilnya bukan lagi keadilan, tetapi sihir. Ia bukan lagi orang yang didukung oleh kuartet, tetapi seorang pendosa yang telah dilecehkan oleh ribuan orang. Perbedaan di antara mereka telah membuatnya tidak dapat diterima. Ya Tuhan, trik ini murah. Menyaksikan Lingzhen memuntahkan darah, naga berlima yang berdiri di satu sisi mendesis. Kau tahu, apa kentut? Ini disebut tipuan. Long Yi dengan penuh arti menyentuh kepalanya yang botak besar. Menghasut Li Jian, ini sangat tinggi. Di sisi lain, leluhur Tianzong dengan lembut menggaruk jenggotnya. Apa yang ingin saya ketahui sekarang adalah bagaimana Ye Chen berurusan dengan orang yang begitu terhormat. Selain itu, leluhur Tianzong berbisik. Lingzhen, di mata dunia, sepertinya kau adalah iblis besar. Beberapa suara terdengar, dan Ye Chen, memegangi dadanya di tangannya, menatap Master Lingzhen yang tercinta dengan penuh minat. Ye Chen, Lingzhen yang meraung, tetapi sebelum kata-kata itu diucapkan, darah lain menyembur keluar. Dunia ini benar-benar menakjubkan. Dewa yang memproklamirkan diri benar-benar iblis, dan itu benar-benar menyedihkan. Wajah Ye Chen menghela nafas. Aku adalah penguasa kuil kebenaran. Aku bukan iblis. Lingzhen mencukur rambutnya, meraung seperti anjing gila. Kamu bilang kamu bukan iblis, yang percaya itu. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Bahkan ketiga muridmu mengatakan bahwa kamu adalah iblis. Sepertinya kamu telah melakukan banyak hal yang merusak. Aku membunuhmu. Di tempat itu, roh yang ditinggikan itu benar-benar hancur, dan dia tampak seperti setan. Tentu saja, sebelum dia mengambil gambar, banyak alam kuasi langit Yan Huang ditembak bersama, mengenai kekuatan gaib, memadat menjadi manusia dewa yang tak tertandingi, yang baru saja bergegas ke langit, dan ditembak jatuh pada detik berikutnya. Boom! Segera, ada suara gemuruh di tanah, dan roh yang jatuh benar-benar menghancurkan lubang besar dari tanah. Dalam sorotan, darah menetes darinya, dia merangkak, wajahnya sedikit memelintir, seperti roh jahat yang merangkak keluar dari neraka, membuat orang-orang terlihat berbulu. Boom! Terdengar gemuruh lain, dan kekuatan dunia yang mengejutkan langit. Lingzhen, yang baru saja memanjat, hancur di tanah di tempat itu. Pada saat ini, Ye Chen hanya perlahan-lahan berjalan turun dari langit, dan langkahnya mantap dan lambat. Dia berhenti sedikit sebelum dia datang ke Lingzhen, dan menatap Lingzhen, yang berlutut di depannya, dengan penuh minat. Saya tidak tahu apakah Anda memiliki perasaan yang akrab. Ah! Lord Lingzhen menggeram dan meraung, tetapi dia masih sangat kuat sehingga dia tidak bisa digerakkan oleh kuartet. Dia begitu berlutut sehingga dia masih di depan musuh-musuhnya. Setahun yang lalu, aku berlutut di hadapanmu seperti ini dan dilecehkan oleh orang-orang, seperti semut yang rendah hati yang tidak lagi rendah hati.
Ketika Ye Chen mengabaikan roh yang sebenarnya, dia masih berkata dengan malas. Kemudian, pada waktu itu kamu tergantung. Jadi saya menerima begitu saja. Sekarang, izinkan aku memberitahumu apa yang benar dan apa itu sihir. Setelah mengatakan itu, Ye Chen berjongkok, masih menatap Ling Zhen dengan tatapan lucu, karena aku menggantung lebih dari kamu, kamu ini keajaiban. Kamu adil dan bebas, dan aku tidak ragu. Lord Ling Zhen penuh dengan darah, mengaum dan mengaum, berusaha untuk bangkit, tetapi masih ditekan oleh kematian. Baik adil, hati nurani yang baik. Ye Chen tersenyum, seolah-olah dia mendengar lelucon besar, Shenzhen, semuanya sekarang, dan masih menipu diri sendiri. Jangan berkata begitu baik, jangan hadapi sendiri diskon emas mewakili keadilan. Apakah Anda layak? Mengapa Anda? Apakah Anda orangnya? Jangan mengolok-olok. Ye Chen menepuk bahu Ling Zhen, lalu berdiri dengan ekspresi lucu. Bunuh aku, bunuh aku. Ling Zhen menggeram histeris, seperti orang gila. Tidak, tidak, aku tidak akan membunuhmu. Ye Chen menunjukkan latihan roh, dan melambaikan kutukan ke tubuhnya. Hidup, ini hukumanku, kau, ini sih yang kuberikan padamu. Nikmati saja. Dengan mengatakan itu, Ye Chen menendang Ling Zhen dan menendangnya. Dengan penuh perhatian, Ling Zhen terbang keluar dari kuil kebenaran, seperti sampah yang tidak berguna. Di mata orang luar, Ye Chen baru saja menghapuskan kultivasi nyata spiritual, yang merupakan kebaikannya, tetapi jika Anda memikirkannya, itu harus menjadi keputusan yang lebih kejam. Dalam beberapa tahun terakhir, Mahaguru Ling Zhen yang tegas dan memproklamirkan diri telah membunuh banyak orang tak bersalah dan menyebabkan banyak musuh. Sekarang setelah dicabut, musuh-musuhnya akan membiarkannya pergi. Jawabannya jelas, saya tidak tahu berapa banyak orang bermimpi tentang membunuh pria tampan ini. Meninggalkan Ling Zhen, Ye Chen berbalik dan melihat sekeliling dengan minat kepada mereka yang menyembah Ling Zhen. Ketika mereka melihat ini, tubuh orang-orang tiba-tiba tertegun, wajah pucat mereka menjadi tanpa darah, jantung mereka berdetak kencang, tubuh mereka berkeringat, dan mereka takut bahwa Ye Chen akan membunuh mereka. Biarkan bayi yang berharga itu berbaring dan mengalahkan diri sendiri dan kamu bisa keluar hidup-hidup. Ye Chen Yu tersenyum, kamu hanya punya waktu 30 detik untuk memikirkannya, jangan mendapati dirimu tidak nyaman. Kita semua berdiri di sisimu. Mengapa kita membiarkan diri kita mengalahkan diri sendiri? Orang-orang itu memandang Ye Chen dengan mata penuh ketakutan, dengan sedikit kemarahan dalam ketakutan mereka. Tidak ada alasan, Ye Chen memutar lehernya dengan nyaman. Jika kita mengalahkan diri kita sendiri, apa yang akan kamu lakukan jika kita membiarkannya pergi? Apakah kamu memenuhi syarat untuk tawar-menawar? Ye Chen mencibir, jika kamu ingin hidup, lakukan saja. Kamu, 20 detik lagi. Buang, kita buang. Segera, seseorang mengangkat telapak tangannya, menghapus dan hainya sendiri dengan rasa sakit, dan kemudian meletakkan semua benda berharga di tubuhnya dan tersandung keluar. Begitu seseorang menghancurkan diri sendiri, reaksi berantai terbentuk. Segera, jeritan menjadi satu, dan orang-orang itu kejam. Mereka tidak kejam dan tidak bisa melakukannya karena mereka tidak punya waktu untuk memikirkannya. Sifat alami Ye Chen yang mereka tahu. Perbaikan yang merusak diri sendiri, maka mereka disambut dengan tidak berhasil. Adegan seperti ini, kerumunan orang yang secara tidak wajar mengalami perbaikan kolektif. Di antara mereka, ada beberapa lelaki kuat di puncak dunia kosong dan lelaki kuat di surga semu. Tentu saja, seperti kata Ye Chen, dalam situasi saat ini, menghadapi pasukan kuartet, mereka tidak memiliki ruang untuk tawar-menawar. Jika mereka ingin bertahan hidup, mereka hanya dapat melakukan seperti yang Ye Chen katakan, jika tidak mereka akan mati dengan menyedihkan. Chapter 760. Teriakan seperti itu terdengar antara langit dan bumi dan di aula kebenaran. Gambar-gambar hari ini mengerikan. Lautan manusia, apakah itu alam spiritual, alam kosong, atau alam kuasi langit yang lebih kuat, mengertakkan gigi untuk meninggalkan kultivasi mereka, dan kemudian melarikan diri seperti anjing yang berkabung. Dalam adegan ini, orang-orang yang menonton tidak bisa membantu tetapi mendesah dan menghela nafas. Orang-orang tersandung dan tersandung satu persatu, dengan ketakutan dan penyesalan di mata mereka. Ketakutan Ye Chen akan membunuh mereka, dan penyesalan berdiri di tim yang salah. Ye Chen, bintang jahat, berakhir dengan sangat menyedihkan. Keluar campuran, selalu harus membayar kembali. Entah bagaimana, kata-kata itu muncul di benak mereka. Ya, di mana harus mengembalikannya? Terlalu banyak dari mereka yang berpartisipasi dalam pembunuhan Ye Chen selama 1000 tahun. Ini adalah surat kabar dunia modern. Mereka harus membayar harga sesuai dengan apa yang telah mereka lakukan, dan semua orang tidak dapat melarikan diri. Aku menyesalinya. Banyak orang yang meninggalkan praktik mereka sendiri saling mendukung, dan semua orang menangis, seperti pengungsi yang melarikan diri dari padang pasir. Mulai hari ini, kita bukan lagi dewa-dewa yang unggul. Beberapa orang memiliki kebingungan dan ketakutan di mata mereka.
Di mana masa depan? Bingung bahwa mereka akan dikejar oleh musuh-musuh mereka jika mereka kehilangan kultivasi mereka. Ini retribusi, ini retribusi. Ketika kamu keluar, kamu selalu harus membayar kembali. Melihat pemandangan luas seperti penerbangan, Ye Chen berdiri di sana dengan tenang, membiarkan darahnya melayang, tidak ada sukacita, tidak ada sedikit pun belas kasihan. Yah, apakah kamu ingin keluar semua? Long Yi datang dan berkata, tidak lupa melirik mereka yang tersandung dan melarikan diri. Sekarang mereka belum berkultivasi, langkah besar, mereka semua sudah selesai. Tidak, Ye Chen melambaikan tangannya dengan lembut. Tanpa Xu Wei, nasib mereka dapat dibayangkan. Berbicara, Ye Chen bangkit dan berjalan tidak jauh. Masih ada beberapa orang yang duduk di sana. Masing-masing sombong, dan yang terlemah semuanya ada di tempat ke-9, dan orang-orang asli Heng Yue, Yunxing dari King Yunzong, Jining Xuang, dan Aula Haus Darah yang haus darah semuanya ada di antara mereka. Orang-orang nyata Heng Yue tidak perlu mengatakan, yang lain seperti Yunxing, Devouring Reality dan Jining Xuang tenang sebelumnya, dan tidak berpartisipasi dalam keluhan Ye Chen dan Ling Zhen Master, itulah sebabnya mereka dapat duduk di sini tanpa masalah. Pada saat ini, ketika melihat Ye Chen datang, kecuali orang Heng Yue yang asli, semua orang tidak dapat membantu mengerutkan kening. Jika Ye Chen memberi perintah, mereka akan berjalan keluar dari kuil kebenaran ini. Aku tidak berpartisipasi dalam urusan Nancumu. Kau benar-benar punya dendam terhadap roh, dan aku tidak ada hubungannya denganku. Aku menjual wajah kurus kuil Bloodthirsty. Pria tak berdosa itu pertama kali berbicara, tetapi dia tidak berani bergerak karena dia tahu lebih dari satu wilayah kuasi langit menatapnya. Setelah ada perubahan, dia mungkin terbunuh di tempat. Itu tidak akan berhasil. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, setelah menyelesaikan dendam dengan Ling Zhen, tentu saja kamu akan membutuhkan kuil yang haus darah. Chang Yu dan Huo Zun yang membencimu, apa yang kamu lakukan padaku? Shen Tianren berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak selalu bisa melibatkanku dengan kebencian karena mereka. Itu tidak mungkin, aku hanya otot, dan selalu logika ini. Ye Chen mengangkat bahu dengan santai. Jadi, hei, aku masih dirugikan untuk memberi kita perjalanan. Kamu, orang yang tidak bersalah itu tiba-tiba berdiri. Turunkan. Ye Chen mendengus dingin. Ada ratusan roh yang mengerikan Ling Tian di tempat kejadian. Masing-masing dari mereka kuat dan baru saja bangkit untuk memakan orang yang tidak bersalah. Dia ditekan di tempat. Sekarang dia ingin pindah. Tidak bisa bergerak. Kamu Chen, kamu, jujurlah. Ye Chen telah berbalik, melangkah menyeberang, dan mencapai tubuh Yun King. Untuk orang ini, Ye Chen selalu memegang hati untuk membunuh. Dia memiliki mata surgawi dan dapat banyak patah. Rahasia, sama sekali tidak bisa membiarkannya kembali ke King Yunzong. Kalau tidak, situasi King Yun kemungkinan akan lepas kendali. Melihat Yunxing lagi, wajahnya sangat jelek sehingga bahkan gigitan yang tidak bersalah pun ditekan, dan dia tidak bisa menjadi lebih baik. Aku dengar kamu memiliki mata langit, keluarlah padaku. Ye Chen memandang Yunxing dengan kedua lengan di lengannya. Jika kamu ingin membunuh, kamu perlu mengatakan lebih banyak. Yunxing mendengus dingin. Tenang, Ye Chen segera menawarkan pedang pembunuh, dan satu pedang memotong kepala Yun King. Kamu cepat Chen, begitu rapi dan dapat diabaikan, tidak menunggu untuk berdiskusi, sehingga orang-orang di sini tidak merespon untuk sementara waktu. Dia berkata bahwa jika kamu membunuhmu, kamu akan dibunuh, atau tidak begitu nyata, jangan ikuti rutinitas. Di tempat kejadian, Yun King adalah yang paling menyedihkan, meskipun kepalanya berguling, matanya disorot, dengan sedikit depresi, jarang sekali dan kuat dalam hidupnya, tetapi ia terpaksa melakukannya di tempat. Kamu yang membiarkan aku membunuh, dan aku tidak punya pilihan selain merusaknya untukmu. Ye Chen merentangkan tangannya tanpa daya. Kemudian, dia menyikat dahi Yun King dengan telapak tangannya, dan mengambil asal-usul matanya. Pada hari ini, asal mula mata adalah mata ilusi, penuh cahaya terang, cahaya misterius bermekaran, dan tanda nyala api pada pupilnya, seperti tanda roda peri pada pupilnya. Meskipun dia dapat mematahkan beberapa petunjuk dengan Six Immortal Eyes, dia masih tidak dapat melihat kemampuan spesifik mata ini, dan jika dia ingin mengetahui kemampuan spesifiknya, dia perlu berbaur dengan matanya untuk mengetahui. Dia tidak membuang banyak waktu pada mata surgawi ini, dan menyegelnya dalam botol batu giok. Mata surgawi mungkin tidak dapat diakses. Ini adalah hal yang baik. Meskipun tidak sebagus 6 mata bundar abadi, itu bukan mata surgawi. Mungkin mata ini juga membawa kemampuan sombong. Gigitan manusia yang sebenarnya ditekan, Yunxing terbunuh, orang asli Heng Yue dan Jining Xuang kemungkinan besar lolos dari malapetaka mereka. Di sini, mereka yang masih duduk di tempat dan tidak berani bergerak diam-diam berbicara satu sama lain. Seperti kata suara itu, mereka tidak lupa melirik orang-orang Heng Yue dan Jining Xuang yang sebenarnya tidak jauh dari sana. Mereka adalah leluhur Heng Yue, gadis dari Sekte Zhengyang dan pemilik cabang ke-9. Musuh Ye Chen, dalam pandangan mereka, sifat Ye Chen jelas tidak membiarkan mereka pergi.
Para senior yang terhormat, apakah Anda kenyang? Ye Chen, yang menerima mata Yun Qingtian, memandang orang yang masih duduk di kursi dengan penuh minat. Makan, aku kenyang. Banyak lelaki tua tertawa satu sama lain. Mereka tertawa lebih jelek daripada menangis. Di antara mereka, tidak ada langit kuasi, tetapi mereka duduk di sana seperti domba jinak saat ini, mereka tidak berani bergerak. Mereka yakinlah bahwa jika ada sedikit perubahan, yang kuat akan terbunuh di tempat. Kami di sini hanya untuk bersenang-senang, kamu tidak bisa berpuas diri. Seorang lelaki seperti monyet yang kurus terbatuk. Dan, aku punya persahabatan dengan keluarga Haotianmu, dan aku juga menunjukmu ayah. Oh, Ye Chen mengangkat alis, dan diam-diam berkata bahwa pria tua itu masih sangat pintar, mengetahui bahwa menarik hubungan pada saat-saat kritis. Aku mengatakan yang sebenarnya, kamu bisa bertanya pada Haotian Xuanzhen jika kamu tidak percaya, kata lelaki tua itu dengan tergesa-gesa. Namanya Huang Daogong. Dia dan keluarga Haotian benar-benar memiliki hubungan dan dapat disatukan. Heng Yue asli yang masih minum dengan tenang di posisi itu memberikan suara kepada Ye Chen. Memahami. Ye Chen tersenyum, dan tidak bisa menahan diri untuk memandang Huang Daogong dari atas ke bawah. Seluruh pria itu tampak sangat buruk, rambutnya acak-acakan, dan matanya dari waktu ke waktu dengan tatapan pencuri. Bentuk ini sebenarnya mengikuti Zuge. Jalang pria tua itu terlihat agak seperti itu. Yang paling utama adalah dia benar-benar sok langit. Meskipun dia tidak sebagus orang tua, dia pasti orang yang menggantung langit. Di sini, melihat Ye Chen menatapnya ke atas dan ke bawah, Huang Daogong menatapnya dengan tidak wajar, karena takut dia akan menggerakkan lidahnya dan membuat perintah omong kosong. Kakek Huang, tersinggung. Ye Chen tersenyum dan melambaikan tangannya dengan lembut, lepaskan larangan itu. Setelah itu, tekanan yang diberikan oleh orang-orang kuat pada Huang Daogong tiba-tiba menghilang, membiarkan Huang Daogong bernapas lega, dan tidak lupa untuk mengusap keringat dingin yang keluar di dahinya. Aku bisa pergi sekarang. Gong Zonggan terbatuk dan menatap Ye Chen. Jangan khawatir. Ye Chen mengungkapkan dua baris gigi seputih salju. Jarang datang ke Nanchu, tunggu kakek kami membuat 2 gelas. Lebih baik aku pulang dan minum. Kalau begitu, bilang begitu, tutup aku lagi. Chapter 761. Haotian Xuanzhen benar-benar mengajarkan anak yang baik. Wajah tua Huang Daogong gelap seperti kok. Jika dia tidak dilarang, dia akan bergegas dan membunuh Ye Chen, perempuan jalang itu, tanpa ragu-ragu. Lakukan sebentar, sangat lezat dan boros. Ye Chen menatap babi yang mati tanpa takut direbus dalam air panas. Aku akan tersedak, bukan temperamen buruk. Ye Chen menyentak telinganya, berjalan pergi, dan jatuh cinta satu sama lain. Kadang-kadang, beberapa cara masih diperlukan. Yang utama adalah dia takut zodiak akan melarikan diri. Untuk alasan ini, dia hanya bisa melarang zodiak sekali lagi dengan wajah tak tahu malu. Setelah masalah selesai, itu akan menjadi masalah besar, dan dia akan mendapatkan dunia semu langit. Ini adalah kesepakatan mutlak. Pria parubaya dalam jubah piton adalah Mu Yunao, pemilik keluarga Mucu di Chu Utara. Ye Chen hanya menggerakkan langkahnya dan mendengar suara orang asli Heng Yue lagi. Orang ini baik-baik saja, layak untuk menggambar. The Twilight House. Ye Chen melirik ke sekeliling dengan cara yang tidak pasti, matanya berhenti pada seorang pria parubaya dengan jubah piton. Dia tenang, tanpa kebingungan. Berbicara tentang temperamennya, dia agak mirip Hao Tian Xuanzhen. Demikian pula, ada keagungan atasan dan aura atasan. South Twilight Yunbei Haotian, ini adalah patriarki Twilight yang setenar keluarga Haotian. Ye Chen bergumam dalam hatinya, jujur saja, ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Pangeran Tuiyun. Dalao Yuan datang ke Nanchu untuk menyembah Ling Zhen, apakah keluarga Mu Yun bebas? Ye Chen menyentuh dagunya, terima kasih karena kamu tidak menargetkanku dengan orang-orang tadi, kalau tidak canggung. Ketika Ye Chen menyaksikan Mu Yunao, yang minum dengan tenang, juga kebetulan melihat ke atas. Hao Tian Xuanzhen, kamu memiliki putra yang baik. Mu Yunao bergumam dalam hatinya. Apa yang dapat dilihat adalah bahwa di mata bijaknya, tidak ada rasa takut, dan beberapa hanya kagum. Tuan, saya belum pernah bertemu, tolong perkenalkan kepada saya. Ye Chen Wei melihat ke belakang tanpa pandang bulu, dan secara diam-diam mengirimkan suara kepada orang-orang Heng Yue yang asli. Orang-orang yang dilarang oleh mereka semua adalah karakter jahat, dan banyak di belakang mereka. Ada juga kekuatan tersembunyi, tetapi ini bukan kekuatan tempur yang lemah, cobalah untuk menang adalah raja. Yang ada di depan sebelah kiri Anda adalah Namong yang ke-9 dari keluarga Chuom Namong Utara. Heng Yue hidup, keluarga ini sangat tertutup, dan akarnya dapat diperluas ke era Yue Huang. Nenek moyang keluarga Namong mengikuti Yue Huang. Tenangkan dunia, tinggalkan warisan abadi, meskipun sekarang menurun, tetapi warisannya juga sangat mendalam. Ini tidak kecil. Ye Chen melihat ke atas dan menemukan bahwa seorang pria tua berambut putih diukir dengan ukiran kayu di sana. Dia tidak bingung oleh kesulitan saat ini, seperti kakek tua yang ramah.
Dongfang Simen Namong Beichen dan 4 keluarga besar Dacu semuanya mengikuti Kaisar Bulan untuk menekan rumah bumi Nether. Keluarga Dongfang, keluarga Simen dan keluarga Beichen sekarang telah bersekutu dengan kami dan mencoba menggambar di keluarga Namong sebanyak mungkin. Aku menuliskannya, Ye Chen mengangguk sedikit. Orang tua dalam jubah putihmu di arah timur laut adalah 3 tetua dari keluarga Ouyang, Ouyang Hai. Berbeda dengan keluarga Namong, leluhur keluarga Ouyang mengikuti pemakaman kaisar untuk menekan hantu-hantu. Heng Yue hidup dengan seteguk anggur. Dia terus mengirim pesan kepada Ye Chen, ada pembangkit tenaga listrik kelas dunia di keluarga ini. Tanpa dia, tidak akan ada kaisar penguburan. Gai Siqiang, Ye Chen mengangkat alis. Raja Chu Haisen Ouyang. Raja Ouyang, Raja Ouyang. Ye Chen membeku dan menggaruk kepalanya. Apa? Siapa nama ini? Kamu seharusnya sudah mendengar tentang Chu Hai, di Nanyan. Heng Yue Zhenren menjelaskan, di masa lalu, ada perang dunia yang meletus. Perang itu bukan pertempuran yang menentukan, tetapi itu adalah pertempuran kunci untuk membalikkan perang. Itu peringkat pada saat kritis terobosan surga, Kaisar Pemakaman Suntian Peak, untuk melindunginya, juga diblokir di Chu Hai oleh Raja Ouyang, yang berada di puncak Suntian. Dia memblokir pasukan keluarga hantu dan sebuah istana, menerobos dan kedatangan bala bantuan telah mendapatkan waktu yang berharga. Satu orang diblokir pasukan Aula. Rao adalah tekad Ye Chen, dan dia tidak bisa membantu tetapi terkejut ketika dia mendengar apa sebenarnya orang Heng Yue itu. Kekuatannya diblokir, dan dia tidak bisa membayangkan seberapa kuat Raja Ouyang. Dalam pertempuran itu, Raja Ouyang membuat nama besar, tetapi dia mati dengan kejam. Dia berhasil dibawa ke surga maju Kaisar Pemakaman Surgawi, dan dia juga berhasil membawa bala bantuan, dan mengusir pasukan keluarga hantu. Perlahan berkata, dengan nada kagum, melihat sejarah Dacu, tidak ada yang memecahkan rekornya di surga. Dia adalah orang kuat yang seperti surga, seperti seorang prajurit kelas dunia, Chu Hai. Legenda prajurit besar Ouyang Wang telah sejak saat itu. Wang Ouyang begitu kuat, mengapa dia tidak naik ke surga? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu tergantung pada kesempatan. Heng Yue berkata sambil tersenyum. Kaisar Pemakaman dari Puncak Langit Kuasi, Raja Ouyang dari Puncak Langit Kuasi, dan Raja Hantu dari Puncak Kuasi Langit yang sama pada waktu itu adalah yang paling dikenal di era itu. Ada 3 orang yang berharap untuk naik ke surga, tetapi Kaisar Pemakaman Kaisar memiliki lebih banyak keberuntungan daripada Raja Hantu dan Raja Ouyang. Ia mewarisi keberuntungan langit dan bumi dan dapat dianggap sebagai pahlawan di masa-masa sulit. Chu, jika kamu membiarkan klan hantu mendominasi, hari ini Dacu, mungkin ada gunung mayat dan lautan darah di mana-mana. Raja Ouyang. Ye Chen menangis, sedikit gelisah di hatinya, dan dia juga kagum, berpikir untuk tidak lupa melihat lelaki tua berukir putih yang masih mengukir kayu. Keluarga itu memiliki lelaki yang kuat. Kebanggaan Ouyang. Pria itu benar-benar tergantung. Taixu Gulong, yang sudah lama tidak berbicara dengan Ye Chen, mendengar suara mendesis. Kamu tahu, Ye Chen terkejut. Sial, Taixu Gulong melirik 9 avatar Ye Chen. Aku adalah jiwa tua, apa yang diketahui oleh tuan rumah dari segala usia, aku masih tahu kurang lebih. Bocah kecil bernama Ouyang Wang itu benar-benar digantung, catatan, belum lagi Chu besar, tidak ada duanya bahkan jika ditempatkan di seluruh langit dan bumi. Satu hal yang aku benar-benar ingin tanyakan padamu. Ye Chen menyapu kuartet, sementara diam-diam bertanya pada Taixu Gulong, Nanming Yusu pernah berkata bahwa praktik tertinggi di era Raja Perang dan Xuan Huang adalah kerajaan kekaisaran. Namun, praktik tertinggi pada zaman Kaisar Pemakaman Kaisar adalah surga, bagaimana saya bisa merasakan bahwa praktik tertinggi di Dacu begitu aneh? Tuan Naga itu akan mengambil waktu sejenak untuk mempopulerkannya untukmu hari ini. Taixu Gulongyu berkata, kamu mungkin pernah mendengar tentang beberapa hal kuno di Dacu sebelumnya, tetapi beberapa dari mereka benar dan salah, izinkan saya katakan dulu. Praktik tertinggi adalah, saya dapat memberitahu Anda dengan sangat bertanggung jawab hari ini, dari Kaisar Chu ke Kaisar Yang Kaisar tertinggi Dacu adalah surga, Kaisar tertinggi Chu adalah Kaisar-Kaisar hingga Raja Bulan, di era Kaisar Timur, revisi tertinggi Dacu adalah surga, dari Raja Perang ke era Xuan Huang, revisi tertinggi Dacu adalah kerajaan kekaisaran. Long Ye, sepertinya kamu telah membangkitkan banyak kenangan. Ye Chen memandang Taixu Gulong dengan makna yang dalam. Ini Dacu berubah, itu berubah, dan kita berubah. Kata-kata Taixu Gulong lebih mendalam. Maka menurutmu, setiap era 2 kaisar, latihan tertinggi Dacu akan berubah, beredar antara surga dan kerajaan kaisar. Ye Chen mengerang, menyentuh dagunya, era Chen Huang adalah Tianjing berarti bahwa praktik tertinggi di era ini juga harus menjadi surga. Kamu bisa berpikir begitu, Taixu Gulong berkata perlahan, tapi lebih tepatnya, revisi tertinggi Dacu adalah perubahan pada tahun 1999. Saat ini, aku telah merenungkan masalah ini dan bekerja sama denganku kenangan tertentu tentang kebangkitannya, cincin tahunan Dacu dikendalikan oleh kekuatan misterius.
Aku tidak mengerti. Ye Chen menggelengkan kepalanya dengan lembut. Sebagai contoh, mari kita ambil era Kaisar Chu sebagai titik awal, dari awal era Kaisar Chu hingga akhir era Kaisar Yan. Periode ini adalah 9.999 tahun, dan dari tahun ke-10, mulai dihitung. Ini adalah era Kaisar Bulan. Dari tahun itu dan seterusnya, era Raja Tai juga 9.999 tahun. Sejak saat itu, zaman pemakaman Kaisar sampai akhir zaman Kaisar Timur, dan dari era Raja Perang hingga akhir zaman Xuan Huang. Periode ini juga menakjubkan 9.999 tahun, masing-masing tidak kurang dari 1 tahun. Pada tahun 1999, waktu yang sangat lama, apakah Anda yakin itu adalah nomor ini? Ye Chen memandang Taixu Gulong dengan tatapan tidak percaya. Meskipun aku hanya membangkitkan kebijaksanaanku di era Chen Huang, aku sudah berada di Dacu sejak lama. Taixu Gulong dengan lembut menggaruk jenggotnya. Kau tahu, umurku kuno, umur itu, mungkin itu tidak cukup besar. Sebelum saya membangunkan kebijaksanaan saya, banyak hal telah berubah menjadi merek saya. Dan jumlah tahun 1999 bukanlah omong kosong, tetapi telah disempurnakan. Tidak ada keraguan bahwa perhitungan ini didasarkan pada ingatan kuno. Aku percaya ini. Ye Chen menyentuh dagunya dengan ringan, mengapa mereka semua 99.999? Apakah ada misteri? 9 adalah yang paling ekstrim dari jumlah itu, 4 atau 9 berturut-turut, adalah yang paling ekstrim dari yang. Kata-kata Taixu Gulong menjadi sedikit sulit untuk dipahami, kekuatan misterius Dacu tampaknya menggunakan batas semacam ini, mengapa dengan cara ini, saya belum tahu apa yang sedang terjadi. Setiap kaisar cucu akan mengubah latihan tertinggi setiap 2 kaisar. Ye Chen sekali lagi menggaruk dagunya. Karena latihan tertinggi berbeda, kekuatan mereka berbeda, seperti halnya Kaisar-Kaisar dan Kaisar Yue. Meskipun mereka pernah menjadi orang terkuat di zaman mereka masing-masing, Chu Huang adalah surga dan Yue Huang adalah kaisar. Chu Huang harus lebih lemah daripada Yue Huang. Kamu tidak mengerti itu sepenuhnya. Taixu Gulong menggelengkan kepalanya dengan lembut. Ini relatif terhadap zaman. Mereka adalah yang terkuat di zaman mereka. Karena cincin itu, mereka tidak akan pernah bertemu. Chu Kaisar lebih lemah dari Kaisar Bulan. Ini tidak benar. Jika memungkinkan untuk melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu, jika Kaisar Bulan melakukan perjalanan ke zaman Kaisar Chu, budidayanya akan ditekan ke surga, jadi kau bisa mengerti. Apa maksudmu? Ye Chen menggaruk kepalanya. Tetapi tidak peduli Kaisar Dacu mana, apakah kultivasi mereka adalah surga atau Kaisar, mereka sama dengan Kaisar dibandingkan dengan langit dan dunia, karena mereka yang terkuat di zamannya masing-masing. Jika Kaisar datang ke Dacu, akankah Xi Wei ditekan? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Chapter 762. Jika Kaisar datang ke Dacu, apakah Xi Wei akan ditekan? Ye Chen memandang Taixu Gulong dengan rasa ingin tahu. Seharusnya, kata Taixu Gulong ambigu. Tidak bisa. Ye Chen memandang Taixu Gulong dengan wajah yang tidak percaya. Kaisar adalah eksistensi terkuat dari langit dan dunia. Dacu kecil ini masih bisa memperbaikinya. Tuan Naga, bukankah begitu? Takut aku. Tidak ada hal yang mutlak. Taixu Gulong menghela napas dalam-dalam. Aku, yang pernah menjadi keluarga agung, belum membangkitkan memori sedikit Chu sampai sekarang, yang cukup untuk membuktikan luar biasa dari tanah ini. Kau tidak berkata apa-apa salah, Kaisar memang eksistensi terkuat langit dan dunia, tetapi dunia ini benar-benar terlalu misterius. Mungkin ada orang yang lebih kuat di atas Kaisar, tetapi kita tidak pernah mengetahuinya. Apakah ada yang lebih kuat? Ye Chen tidak bisa menahan nafas dan tiba-tiba merasa lemah seperti semut. Mengapa Anda ingin tahu mengapa mereka berdua puncak langit kuasi? Raja Ouyang dan Raja Hantu bahkan lebih baik daripada Kaisar Pemakaman Surgawi. Mereka belum maju ke alam surga, tetapi apakah Kaisar Pemakaman Surgawi maju? Kenapa? Karena Raja Ouyang dan Raja Hantu sama-sama berasal dari zaman Taiwan, keduanya telah menyegel diri mereka sendiri, dan mereka telah membuka kuncinya pada zaman pemakaman Kaisar. Mereka bukan dari zaman penguburan Kaisar. Ye Chen terkejut. Dia tidak akan tahu rahasia seperti itu jika bukan karena sulong kuno. Jadi, Raja Ouyang dan Raja Hantu sama-sama pendahulu Kaisar Pemakaman Surgawi. Ye Chen menyentuh dagunya, menghitung tahun, apakah mereka ribuan tahun lebih tua dari Kaisar Pemakaman Surgawi? Memikirkan hal ini, Ye Chen memandang Taixu Gulong dengan ragu, apakah ini terkait dengan fakta bahwa Raja Ouyang dan Raja Hantu tidak memiliki surga lanjut? Hubungannya besar, Taixu Gulong dengan lembut mengusap janggutnya, sepertinya aku masih perlu menjelaskan masalah jejak Tao kepadamu. Apa? Apa tanda Tao? Tao adalah Tao rakyat itu sendiri. Ketika mereka mencapai ketinggian tertentu, mereka akan masuk ke jalan, dan Tao mereka akan membentuk jejak yang tak terlihat antara langit dan bumi, dan jejak itu adalah jejak Tao. Jejak Tao Zi telah mendapatkan wawasan lagi.
Ye Chen menyentuh dagunya. Kami juga mengambil Kaisar Chu sebagai contoh. Taiksu Gulong melanjutkan, sejak ia naik ke surga, taunya tercetak di antara langit dan bumi, dan jejak tau ini bisa dikatakan semacam boneka. Tanda Taoisme ini tidak akan hilang karena jatuhnya Kaisar Chu, hanya akan berangsur-angsur melemah di tahun-tahun yang panjang. Karena penindasan tanda Taoisme, di era Chu Huang, hampir tidak ada yang bisa maju ke surga, dan semakin dekat ke hari surga maju Chu Huang, semakin kuat penindasan merek Tao. Sebaliknya, semakin lama hari dari hari maju Chu Huang, semakin lemah merek Tao. Tidak hanya itu, Kaisar Chu, serta 8 kaisar lainnya, adalah sama. Inilah sebabnya mengapa satu kaisar jatuh, dan itu akan memakan waktu lama sebelum kaisar berikutnya muncul. Jika kamu ingin mengatakan ini, aku akan mengerti. Ye Chen tiba-tiba mendengarnya. Itu berarti Raja Ouyang dan Raja Hantu adalah orang-orang dari zaman Taiwan, dan mereka semua ditekan oleh jejak Taoisme Taiwan. Sayangnya, bahkan setelah zaman pemakaman kaisar yang diproklamirkan sendiri, itu masih ada, tetapi pemakaman kaisar berbeda, dan karena zaman kaisar telah berakhir, karena zaman itu, jejak Tao kaisar telah lemah dan dapat diabaikan. Penindasan jauh lebih lemah daripada Raja Ouyang dan Raja Hantu, jadi dia nantinya bisa menjadi Maha Tinggi Chu, kurasa begitu. Tepat sekali, Taiksu Gulong tersenyum, karena setiap era memiliki jejak Tao Seon. Ini juga merupakan kasus bahwa Dacu tidak dapat bertemu dua kaisar di setiap era. Fenomena Dacu ini harus sangat mirip dengan Sutian Wanyu. Ye Chen memandang Taiksu Gulong dengan sangat dalam. 9 kaisar cucu seperti Kaisar Wan Tian Wanyu. Brand, jadi tidak mungkin bagi dua era untuk saling bertemu. Kamu memang sangat pintar, Taiksu Gulong tersenyum lagi. Kalau begitu bisakah aku berpikir begitu, semakin kuat sang kaisar, semakin lama jejak Tao mereka akan bertahan. Ye Chen memandang Taiksu Gulong dengan rasa ingin tahu. Itu adalah alam. Taiksu Gulong berkata, secara umum, setelah jatuhnya seorang kaisar baru akan lahir setelah 70.000 atau 80.000 tahun. Tetapi Kaisar Xuanyuan terkuat telah meninggal, dan telah berlalu selama 130.000 tahun. Hanya ketika seorang kaisar baru muncul barulah dikatakan bahwa kaisar itu kekurangan surga. Surga, kaisar kekurangan kaisar. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentakkan bibirnya. Mengapa kaisar ini mendengarkan begitu omong kosong. 3.000 nyawa dan kematian, aku hanya ingin mengisi langit dengan tangan kosong. Apa maksudmu? Kaisar Tiankui adalah dewa surgawi, Taiksu Gulong menjelaskan, dia tidak tahu berapa tahun untuk berubah menjadi bentuk dewasa, bernyanyi sepanjang jalan, sampai Wanyu yang tak terkalahkan. Batu juga bisa menjadi kaisar. Dunia ini sangat indah. Ye Chen tidak bisa menahan nafas. Yah, aku tidak akan berbicara dengan kamu. Sebuah suara dari Taiksu Gulong datang, 19 dari jiwa Su Gulong saya telah dipisahkan. Ketika kamu sibuk, kita dapat bertukar kekacauan. Itu baik untuk dikatakan, Ye Chen menyeringai, menggosok tangannya. Jangan lupa darah suci Anda, kata Taiksu Gulong, tidak lupa melirik 9 avatar Ye Chen, seolah-olah dia bisa melihat Ye Chen jauh dari Aula Zengqi melalui mereka. Yakinlah, aku selalu ingat. Ye Chen tersenyum dan mengangkat kakinya dan berjalan ke tempat lain. Chener, kamu tidak perlu tinggal dengan lelaki tua berkulit darah itu ke arah barat laut. Dia adalah 3 duri darah dari keluarga Bei Chu Sueling. Kata-kata orang asli Heng Yue terdengar di benak Ye Chen. Kekejaman hukum, praktik darah dan darah, melahirkan orang-orang ini untuk 1 hari ekstra. Memahami, Ye Chen membalikkan tangannya dan mengeluarkan pedang Cixiao, berlama-lama di udara dingin, dan 1 langkah di depan duri darah, tiba-tiba mengangkat pedang Cixiao. Yan Huang dan keluarga roh darah masih memiliki beberapa keluhan di Beichu, dan dia juga bertengkar dengan anak suci keluarga roh darah di konferensi Doudan. Dia tahu banyak tentang keluarga ini, membunuhnya dan mengatakannya dengan baik intinya adalah berjalan ke langit. Kamu, melihat Ye Chen mengangkat pedang Cixiao, ekspresi duri darah berubah sangat, dan omong-omong. Jangan salahkan aku, Ye Chen tidak menunjukkan belas kasihan, dan pedang jatuh di tangannya. Kepala duri darah itu terpotong di tempat. Itu jelas dan tajam, begitu tegas dan begitu dingin, sehingga mereka yang masih duduk di kursi saya hanya bisa sedikit gemetar, karena takut mereka akan menjadi tujuan berikutnya. Hah. Ketika semua orang dalam ketakutan, Ye Chen memanen hidupnya seperti dewa kematian. Dia dibunuh sepanjang jalan oleh keluarga Chu Yin yang Utara, keluarga Chu Yuan Utara, keluarga Chu Yang Utara, dan Aula Haus Darah. Ini adalah gambar berdarah, dengan kepala bulat jatuh, pemandangannya sangat berdarah, dan jantung orang berdetak. Membunuh dan membunuh, Ye Chen sedikit mengernyit, melihat pemuda iblis tidak jauh dari sisinya, wajahnya agak putih dan abnormal, dan matanya seperti kalajengking. Perasaan berbulu. Tiba-tiba, mata Ye Chen Xian terbuka sedikit, menatap pemuda iblis itu. Tubuh itu darah Mang. Mata Ye Chen sedikit menyipit, bukankah itu monster? Berbicara tentang dua karakter ini, hati Ye Chen tidak bisa membantu tenggelam.
Setan adalah salah satu raksasa langka di negeri ini. Mereka ditindas oleh kaisar di masa lalu, tetapi semua orang tahu bahwa meskipun setan ditekan, mereka tidak digulingkan. Di sudut, sekarang orang-orang dari genre iblis dapat dilihat di sini. Ye Chen memiliki alasan untuk percaya bahwa suku-suku iblis telah muncul kembali kepada mereka seperti hantu, darah, Fudo, dan dewa pembunuh. Nak, lebih baik aku lepaskan saja, kalau tidak kamu akan mati sangat. Pemuda aneh itu mengeluarkan suara dingin, dan masih ada kilau darah yang bersinar di mata seperti kalajengking, membuat orang tidak berani menatap lurus. Kenapa? Apa kau membuatku takut? Ye Chen mencibir. Kamu tahu, ada beberapa hal yang tidak bisa kamu provokasi. Pemuda aneh itu tersenyum sedikit. Kamu pandai berpura-pura. Ye Chen menarik telinganya dengan santai. Kamu, larangan. Ye Chen menyela wacana pemuda iblis secara langsung. Segera, Yan Huangqiang bersembunyi di tembakan gelap berturut-turut. Lusin segel diberkati di tempat oleh pemuda iblis. Seluruh pemuda iblis diblokir oleh gerakan sedikit. Ye Chen tidak membunuhnya, karena orang-orang dari keluarga monster memiliki ikatan yang sangat kuat, dan dia tidak ingin menjadikan dirinya sebagai musuh besar keluarga monster. Lagi pula, Nancu belum bersatu, dan dia telah memprovokasi keluarga monster, dan keadaan akan menjadi sangat merepotkan. Akhirnya dia melirik pemuda iblis. Ye Chen berbalik dan membuang muka. Itu Penatua Liu dari keluarga Kaisar Chu Utara, sebanyak mungkin. Pria tua berambut abu-abu di depanmu adalah keluarga yang terikat pada kuil haus darah, jadi kamu tidak perlu tinggal. Pria parubaya berwarna ungu di depan sebelah kiri Anda adalah 7 tetua keluarga Sikong di makam timur Chu Utara. Anda tidak harus tinggal di sini. Orang-orang nyata Heng Yue terus memberitahu Ye Chen, yang dapat disatukan dan yang perlu dibunuh, bahkan asal-usul mereka dijelaskan dengan jelas untuk Ye Chen. Sebagai hasilnya, aula lurus dipenuhi dengan atmosfer berdarah kental, dan Ye Chen membunuhnya sepanjang jalan, semua berlumuran darah, termasuk yang terkuat di atas alam kosong dan kuat di alam langit kuasi. Hari ini, terlalu banyak orang dapat dianggap sebagai darah dingin Ye Chen, mengatakan bahwa membunuh itu tidak kabur, dan orang kuat yang meninggal di tangannya dapat mengambil siapa saja yang dapat mendukung pesta. Hah? Dengan percikan darah, setelah Ye Chen memotong orang terakhir menurut orang asli Heng Yue, kali ini dia berbalik dan menutup pedang Cixiao. Pada titik ini, dia tidak membunuh lagi, tetapi menanggalkan mantel kirmizi dan duduk di meja anggur. Dan meja anggur ini bertolak belakang, dan ada seorang cantik duduk cantik. Lihatlah pria ini lebih dekat, bukankah itu mantan pacarnya Xuan Lingbody, gadis Zhengyang Sekte, dan penguasa cabang ke-9 cabang Zhengyang Sekte, Jining Xuang. Chapter 763. Ye Chen duduk dan segera menarik perhatian semua orang. Kali ini, orang asli Heng Yue tidak akan memperkenalkan siapa Jining Xuang, tidak ada orang di sini yang lebih jelas daripada Ye Chen. Namun, apa yang ingin dia ketahui adalah bagaimana Ye Chen akan memperlakukan mantan pacarnya. Tidak hanya dia, semua orang di tempat kejadian, termasuk orang-orang kuat Yan Huang Heng Yue, tetapi juga mereka yang telah dilarang, berpikir begitu. Meskipun Jining Xuang adalah mantan pacar, identitasnya umumnya tidak sensitif sekarang, gadis suci Sekte Zhengyang dan pemilik cabang ke-9 Sekte Zhengyang, kedua identitas ini cukup untuk membunuhnya. Di mana dewa ini? Ye Chen berkata dengan banyak perhatian. Sambil memikirkannya, dia dengan santai menanyakan sebuah kalimat, yang mengejutkan pria kuat kuartet untuk sementara waktu, dan mengarahkan pandangannya ke tubuh Jining Xuang lagi. Kata-kata Ye Chen jelas, yaitu, Jining Xuang di sini bukan dewa. Kamu memang bukan lagi Ye Chen setahun yang lalu. Jining Xuang dengan ringan membuka bibirnya sedikit, tapi nadanya tidak acuh seperti itu. Ada ejekan dan kerumitan di matanya yang indah. Yang paling penting adalah dia takut untuk melihat langsung. Mata Ye Chen, kamu benar-benar bukan lagi Jining Xuang setahun yang lalu. Ye Chen memandang Jining Xuang dengan tenang. Kata-katanya polos dan acuh tak acuh, tidak panas atau panas. Semuanya tampak begitu alami. Wanita di sisi berlawanan sepertinya menjadi salah satu dari hidupnya. Itu tidak relevan. Jika kamu berasal dari dewa, maukah kamu membunuhku? Jining Xuang menggigit giginya dan mengangkat matanya untuk pertama kalinya untuk melihat langsung ke mata Ye Chen. Aku tidak tahu apakah aku bisa membunuhmu, tapi mutlak untuk mengikatmu lagi. Ye Chen berkata, tidak lupa bahwa dia mengambil buah roh dari meja anggur dan memasukkannya ke mulutnya. Bentuknya agak seperti Zonzi. Pada titik ini, ekspresi Jining Xuang menjadi sangat aneh. Meskipun itu adalah Taoisme, ini terkait dengan memori dewa. Di masa lalu, Ye Chen mengikatnya untuk meminta tebusan Sekte Zhengyang, dan itu adalah keributan di Dacu. Sekarang aneh dan aneh mendengarnya lagi. Dibandingkan dengan dia, orang-orang kuat kuartet itu memiliki ekspresi aneh. Bagi Ye Chen, mereka masih bertekad bahwa dia dapat melakukan segalanya. Kamu tidak tahu, itu tidak akan lama sebelum kita bertemu di medan perang. Ye Chen berbicara lagi dengan segelas roh, suaranya lembut dan ringan. Jadi jika kamu ada di sini, kamu akan membunuhku. Jining Xuang tersenyum sedih.
Aku berada di taman kuno kota kuno pada hari itu, dan aku jelas merasakan pembunuhanmu. Jika kamu dan aku memiliki posisi yang berbeda, itu ditakdirkan menjadi medan perang. Tentang musuh. Kalau begitu kembali dan beritahu Cheng Kun, apakah aku mati atau dia mati. Kamu tidak bisa melawan Sekte Zhengyang. Jining Xuang menyampaikan ini kepada Ye Chen dengan suara, seolah-olah dia tidak ingin Four Strongmen mendengarnya. Jika kamu tidak bisa bertarung, kamu akan mengetahuinya setelah bertarung. Ye Chen membalik gelas anggur dengan santai, dan ada kilatan cahaya di matanya. Apakah kamu benar-benar ingin memulai perang demi dendam pribadimu? Jining Xuang menarik nafas dalam-dalam dan memandang Ye Chen tanpa menyipitkan matanya. Begitu perang pecah, banyak orang akan mati karenanya. Dengarkan apa maksudmu, jangan biarkan aku membalas dendam. Ye Chen Rao memandang Jining Xuang dengan penuh minat. Ada hutang dan hutang, aku hanya berharap kamu tidak melibatkan orang yang tidak bersalah. Jining Xuang mengerutkan bibirnya. Aku tahu kamu membenci Zheng Yang, tetapi Zheng Yang bukan semuanya Cheng Kun, mereka tidak bersalah. Kamu juga orang yang telah mengalami perang. Apakah ini hanya realisasi? Melihat Jining Xuang, Ye Chen tertawa lebih. Itu karena aku telah mengalami perang sehingga aku benar-benar memahami kekejamannya. Aku benci gambaran berdarah itu dan membenci dunia berdarah ini. Aku hanya berharap bahwa dunia ini damai dan semua pihak aman, kata Jining Xuang dengan tenang, dengan nada suaranya. Dia juga merindukan harapan. Tidakkah kamu pikir kamu menipu dirimu sendiri? Ye Chen tersenyum pada Jining Xuang. Haruskah aku mengatakan bahwa kamu memiliki payudara besar dan tanpa otak, atau bahwa kamu memiliki rambut panjang dan pandangan pendek, legenda yang tak terkalahkan? Tubuh roh, denyut yang sombong, juga belajar untuk mencari kesempurnaan di dunia yang kacau ini. Petik 2. Aku, Jining Xuang Yukou mulai dengan enteng, tetapi tidak tahu bagaimana membantah. Kamu bukan lagi Jining Xuang pada waktu itu. Berdiri di level saat ini dan memiliki status yang kamu miliki hari ini, kamu ditakdirkan untuk tidak lagi bodoh seperti dunia dulu. Keindahan yang kamu dambakan dan kedamaian yang kamu inginkan adalah damai tidak hanya fantasi, tetapi juga perjalanan panjang trotoar darah dan tulang. Ye Chen berkata datar, dapat dikatakan bahwa tidak ada sukacita atau kekhawatiran. Tiba-tiba, Jining Xuang diam-diam menurunkan matanya, duduk dan bergerak seperti patung es. Aku harus mengakui, terkadang kamu sebodoh itu. Ye Chen menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Ketika dia mendengar dua kata tahun ini, Jining Xuang jauh sedikit gemetar, wajahnya penuh nostalgia, mencela diri sendiri dan kompleksitas, dan ada sedikit kabut air di matanya yang indah, yang membuat penglihatannya sedikit kabur. Ini baru 1 tahun, tapi itu memberinya perasaan hidup. Pria muda di seberang garis menyegarkan garis bawah mengejutkannya lagi dan lagi, tetapi terukir dalam hatinya lagi dan lagi. Prestasi mereka saat ini, hari ini posisi dan status mereka saat ini membuat mereka tidak pernah kembali ke tahun itu. Ayo pergi. Kali berikutnya kita bertemu adalah hidup dan mati. Di sini, Ye Chen berdiri dan perlahan pindah ke tempat lain. Melihat punggung Ye Chen, keindahan mata Jining Xuang menjadi lebih kabur, dan kabut air yang melekat di matanya juga mengembun menjadi beku. Sekarang di dunia ini, dia paling enggan untuk mendiskusikan hidup dan mati dengan orang ini, tetapi fakta-fakta kejam membuat mereka hidup dalam hidup dan mati Anda. Hah! Di bawah perhatian semua, Jining Xuang berubah menjadi sinar asap hijau dan menghilang, sebagai tubuh Tao, bahkan jika dia membunuhnya, dia tidak bisa melukai dewa, yang merupakan salah satu alasan mengapa Ye Chen membiarkannya pergi. Ya Tuhan, aku tidak kompeten. Di sini, jiwa duri di ruang hampa mengirimkan pesan kepada Ye Chen. Aku tidak menyalahkanmu, Ye Chen berkata dengan ringan. Alasan mengapa ia telah terlibat dengan Jining Xuang begitu lama adalah untuk memberi mereka waktu untuk menemukan Dewa Jining Xuang, dan selama waktu inilah mereka memimpin Yan Huang Qiang untuk mencari puluhan ribu dunia. Tapi tidak mungkin menemukan jejak Dewa Jining Xuang. Untuk ini, selama yang dia harapkan. Sekarang, dia memiliki perasaan jijik yang tak dapat dijelaskan di hatinya. Untuk merebut Jining Xuang, dia tidak ragu untuk bermain di depan Tao-nya. Dia tidak ingat kapan dia menjadi begitu baik dalam menggunakan tipu daya, untuk mencapai tujuan tertentu, ragu-ragu. Akan menggunakan segala macam cara yang disengaja untuk siapapun. Hari ini, Dewa Jining Xuang tidak dapat ditemukan, jadi berita di sini pasti akan disembunyikan, dan masalah tentara biksu besar di bawah komandonya ditakdirkan untuk diketahui oleh Zheng Yangsong. Dapat dikatakan bahwa tindakannya hari ini telah menggaruk permukaan ular, dan keuntungan mereka bertindak diam-diam secara bertahap melemah. Namun, ini tidak penting baginya lagi. Sekarang ada 3 kasus di Nanchu, mereka telah mengendalikan 2 kasus, dan keluarga besar di Nanchu, mereka juga telah menggabungkan lebih dari 60%. Kekuatan tempur komprehensif telah jauh melampaui Sekte Zhengyang, Anda dapat berbaring Zhengyang Sekte hari ini. Tentu saja, waktu terbaik yang menurutnya belum tiba, untuk mempertahankan kekuatan hidup semaksimal mungkin, mereka perlu waktu untuk mengumpulkan kekuatan yang lebih kuat dan menekan kekuatan absolut untuk meminimalkan korban.
Bersihkan medan perang. Setelah menerima pikiran, Ye Chen segera memerintahkan. Aku akan menunggumu. Long Yi dan Long Wu telah melompat turun satu demi satu, dan kuning dan kuat di belakang mereka juga merupakan potongan hitam besar. Mereka yang memperbaiki sendiri, tetapi meninggalkan tumpukan penyimpanan. Ada banyak harta karun di dalam tas. Selain itu, ini adalah kuil kebenaran. Zheng Qidian berdiri di Nanchu untuk waktu yang lama, koleksinya harus kaya, dan sekarang kekayaan Zheng Qidian adalah milik mereka. Kekayaan ini cukup bagi mereka untuk melengkapi pasukan yang tidak lemah. Ma Liu, jangan tinta. Long Yi telah memimpin sepasang pria dan kuda ke Gunung Roh Kuil Zhengqi, dan kemudian ada suara-suara teriakan. Berikan sedikit semangat kepada Lao Su. Di sisi lain, Long Wu membawa adik-adik lelakinya ke Lingshan lain untuk melakukan penggerebekan, seperti perampok, dan menerimanya ketika dia melihat bayi itu. Maaf, senior, tolong. Di sini, Ye Chen telah memberi mereka hadiah kepada Mu Yunao, Huang Daogong, Namong Zheng, dan Ouyang Hai. Saya telah banyak tersinggung sebelumnya. Bisakah Anda memberi saya kemuliaan ke dalam kuil? Saat dia berbicara, larangan pada Yan dan Huang Qiang juga dicabut. Secara alami, seperti pemuda iblis dari suku iblis dan orang-orang tak berdosa dari istana Haus Darah, mereka masih dalam keadaan terlarang, yaitu, hanya mereka yang telah diblokir yang dapat berbicara dengan Ye Chen ke dalam kuil, dan masih mereka yang dicekal, itu benar-benar minta maaf, tetap di luar. Kamu kelinci kecil. Huang Daogong memarahi, wajahnya yang dulu hitam seperti kok, dan bahkan Hao Tian Xuanzhen tidak berani melakukannya kepadanya, tetapi dilarang oleh Ye Chen selama setengah jam. Apa wajah tua ini? Namun, meski mengatakan demikian, dia masih memalingkan seluruh wajahnya dengan wajah gelap dan mengangkat kakinya ke aula. Dibandingkan dengan mereka, Ouyang Hai, Mu Yunao dan Namong tenang, dan mereka semua tersenyum, dan melangkah ke aula-aula Zhengqi. Melihat ini, Ye Chengan terbatuk dan menyentuh ujung hidungnya ke aula. Di kuil, Mu Yunao dan mereka semua duduk satu demi satu. Meskipun hanya ada beberapa dari mereka, masing-masing adalah pembangkit tenaga listrik kuasi langit, dan di belakang mereka ada kekuatan yang lebih atau kurang kuat. Orang-orang ini, tetapi Ye Chen dan Heng Yue orang-orang nyata, secara meditasi dipilih untuk menarik mereka. Ye Chen masih menempel sangat penting bagi mereka. Jika mereka bersatu, kekuatan pertempuran Yan Huang Heng Yue King Yun pasti akan meningkat. Katakan, untuk apa boneka-boneka itu memanggilmu? Huang Daogong berkata lebih dulu, kata Ma Liu, setelah berbicara tentang Lao Su, pergi ke keluarga Hao Tian, berbicara dengan Hao Tian Xuanzhen dan membicarakannya. Bayi laki-laki, jangan membuat masalah, bicara tentang bisnis, Ye Chen batuk. Teman kecil, kamu dapat memberitahu kami sekarang, identitas kamu yang sebenarnya. Ouyang Hai tersenyum pada Ye Chen. Chapter 764. Teman kecil, kamu dapat memberitahu kami sekarang, identitas kamu yang sebenarnya. Ouyang Hai sedikit tersenyum pada Ye Chen. Begitu komentar ini keluar, tidak hanya Mu Yunao dan Namong Zheng, tetapi bahkan Huang Daogong yang putus asa tidak dapat membantu mengangkat telinganya dan mampu mengendalikan pasukan biksu yang begitu besar, tidak heran identitas Ye Chen bisa sederhana. Yan Huang Shengsu, telapak tangan Heng Yue mengajar, Ye Chen tersenyum. Penguasa Kaisar Kuning, mengajar oleh Heng Yue. Setelah mendengar 8 kata-kata ini, beberapa orang terkejut dengan pemandangan itu, dan mata mereka bertemu pada Ye Chen tanpa kecuali. Mereka telah menebak Ye Chen berkali-kali. Identitas, tapi aku tidak tahu identitas Ye Chen begitu niuca. Tidak heran aku merasakan beberapa napas kuat dan familiar dari kekuatan yang kamu bawa. Ouyang Hai menarik napas dalam-dalam. Tidak heran kamu tidak melakukan apa-apa pada Heng Yue, kamu adalah sekelompok teman. Namong tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya Nanchu tidak dikabarkan dalam beberapa hari terakhir. Semua orang tahu kamu telah meninggalkan Heng Yue Zhang mengajar Yin Ziping, tetapi tidak pernah mengira kamu telah melakukan pengajaran telapak tangan Heng Yue. Tidak heran kamu bisa memobilisasi pasukan biksu yang sangat besar. Mu Yunao menghela nafas, Yan Huang dan Heng Yue, kekuatan yang dikendalikan oleh Xiao You sudah cukup untuk memecahkan situasi berkaki 3 Nanchu. Bocahmu luar biasa. Huang Daogong memandang Ye Chen dengan ekspresi cemberut, aku tidak berharap Hao Tian Xuanzhen memiliki anak yang menggantung seperti itu. Apakah ada keinginan untuk memeluk pahaku? Ye Chen menarik telinganya. Pergi. Selain Yan Huang dan Heng Yue, teman-teman kecil itu juga mengendalikan pasukan lain. Itu masih Ouyang Hai, tersenyum pada Ye Chen, mata tuanya yang bijak masih memiliki banyak makna yang dalam. Dengan satu kata, dia memandang orang-orang di aula. Menarik masa lalu lagi. Seperti yang dipikirkan pendahulunya, Ye Chen tersenyum lagi. Keluarga Cudong Yue Sangguan Selatan, keluarga Sisu Situ, keluarga Oriental, keluarga Simon, keluarga Bei Chen, keluarga Beruang Xinjiang Selatan, keluarga Tianzongchu Utara, dan keluarga musim semi dan musim gugur kota Su. Baru-baru ini, masalah aliansi sedang dilakukan dengan keluarga kerajaan Dacu, keluarga Niu di Laut Panlong, Pulau Nanlong dan Zai Heilong,
Siling Basu, Kota Pedang Tempa, Istana Kiksi, keluarga Beihai, dan keluarga Suantian. Aku percaya, mendengar itu, dia adalah orang terkuat di puncak kuasi langit Huang Daogong dan tidak bisa tidak bersumpah. Itu, sangat. Bukan hanya dia, wajah-wajah Ouyang Hai, Namong Zeng dan Mu Yunao juga berubah. Aliansi yang sangat besar, kekuatan tempur yang begitu besar, sudah cukup untuk menyamai kuil Beichu Bloodthirsty Temple. Juga, Junior akan pergi ke Dancheng setiap hari, menantikan aliansi dengan itu. Ye Chen tersenyum saat semua orang terkejut. Dancheng, mendengar dua kata ini, mata semua orang meledak menjadi cahaya yang tajam. Apa keberadaan Dancheng? Itu adalah tempat suci dari Master Alkimia Dacu. Betapa mengerikannya daya tarik alkemis, mereka lebih mengerikan daripada orang lain. Selain itu, mereka juga mendengar bahwa Dancheng, yang tidak pernah berpartisipasi dalam pertempuran Great Chu selama kekacauan Changyuan, benar-benar berpartisipasi dalam pertempuran, dan Dancheng, pemilik kota, sudah cukup untuk menjelaskan banyak masalah, yaitu, Dancheng dapat melayani Ye Chen. Melepaskan ajaran leluhur yang diikuti oleh generasi sebelumnya menunjukkan bahwa mereka mementingkan Ye Chen. Jika Dancheng setuju dengan aliansi, kekuatan tempur ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Berpikir tentang Dancheng, mereka juga memikirkan identitas Ye Chen, dan Seng. Dan Seng Ye Chen, nama ini telah menyebar ke seluruh Dacu, gelar ini bahkan lebih tinggi dari Dan King, potensi yang menakutkan. Oh ya, King Yunzong juga di bawah kendali kita. Ketika semua orang terkejut, Ye Chen mengeluarkan kalimat lain. Mendengar ini, mata beberapa orang di kuil menatap Ye Chen pada saat yang sama, dan ekspresi mereka sangat indah dan luar biasa, berpikir bahwa mereka salah dengar. Kamu tidak berkedip, kata Ye Chen dengan sungguh-sungguh. Kami percaya. Beberapa orang mengambil napas berat dan menyaksikan mata Ye Chen berubah. Anda mengendalikan 2 dari 3 kasus Nanchu, dan Anda mengendalikan lebih dari 70% keluarga besar Nanchu. Dengan begitu banyak kekuatan di Beichu, pasukan yang kamu pegang sekarang berada di atas Bloodthirsty Hall. Nah, tanpa Ye Chen pada saat ini, mereka juga memahami niat Ye Chen. Ye Chen mengeluarkan kekuatan dan kekuatan yang dikontrolnya. Implikasinya jelas, yaitu untuk menunjukkan keuntungan dan berharap untuk mencapai aliansi dengan mereka. Lansia, Anda bisa memikirkannya, semuanya sukarela, Junior tidak memaksanya. Ye Chen tidak mengatakan tujuannya. Semua orang yang hadir adalah orang pintar. Tanpa dia tentu akan mengerti. Tetapi beberapa kata harus diucapkan oleh para junior. Ye Chen melanjutkan, saya percaya bahwa para pendahulu Anda juga harus memiliki lebih atau kurang informasi, seperti para dewa pembunuh, hantu, pemakan jiwa, iblis, dan mantra. Pasukan kuno telah sering lahir. Musuh-musuh dari era 9 kaisar ini tidak begitu sederhana. Dalam waktu dekat, akan ada badai berdarah di Dacu. Kedua belah pihak tidak akan kebal. Saya harap kita bisa bergabung untuk lebih baik mengatasi banyak perubahan yang terjadi selanjutnya. Kata-kata Ye Chen membuat semua orang mengerutkan kening. Memang, masing-masing dari mereka memiliki jaringan intelijen sendiri. Apa yang dikatakan Ye Chen, mereka tahu kurang lebih. Begitu banyak kekuatan kuno dan kuat yang menguasai mereka. Untuk sementara, suasana di aula menjadi agak tertekan dan tenang. Setuju. Setelah diam, Mu Yunao berbicara lebih dulu, memecah kedamaian di kuil. Ini adalah waktu terbaik untuk bergabung dengan pasukan di awal musim gugur yang penuh peristiwa. Ouyang Hai dengan lembut menggaruk janggutnya. Keluarga Ouyang saya juga menyetujui aliansi itu. Dongchu Simen Namong Beichen, 4 keluarga besar Dacu semuanya bersekutu dengan Anda, dan kami dikirim ke keluarga Namong. Namong tersenyum dengan janggut, keluarga Namong saya menyetujui aliansi itu. Kami juga setuju. Beberapa orang lain mengangguk satu demi satu. Mereka semua adalah orang-orang tua. Secara alami, Ye Chen terlihat seperti kaisar dan komandan 3 angkatan bersenjata. Mereka melihat harapan bahwa Dacu akan dipersatukan lagi. Saya tanpa syarat percaya bahwa pemuda di depannya dapat kembali ke kedamaian di dunia. Saya punya bangau dan bangau liar. Tidak ada kekuatan besar di belakangnya, tapi harusnya menjadi penatua. Melihat semua orang setuju, Huang Daogong juga membatukkan telinganya. Jauh lebih mulus dari yang diharapkan. Ye Chen menghela nafas lega. Kecenderungan umum. Semua orang tertawa dan memandang Ye Chen, kata-kata mereka penuh makna yang mendalam. Kami bukan kaisar, dan juga baik untuk menjadi seorang kaisar. Para pendahulu saya benar-benar mengangkat saya. Ye Chen agak tersanjung. Itu yang diinginkan orang, dan semua orang menginginkannya. Kerumunan tersenyum lagi, kali ini, aku akan menunggu aliansi. Dengan cara ini, para senior dari 3 mata rantai kuno dan senior yang tidak terbatas akan pergi ke keluarga pendahulu Anda untuk membantu Anda melewati kekosongan. Kuno, 3 tautan kuno dan tak terbatas juga ada di sana. Setelah mendengar kedua nama ini, beberapa lelaki tua tertegun, seolah-olah mereka tahu asal-usul keduanya, dan mereka memandang mereka dan berbicara dengan mereka. Pertemanan. Sebelum Yan Huang dipersatukan, dia sudah menjadi penatua Yan Huang, King.
Ye Chen tersenyum. Aku tidak menyangka, kerumunan itu menghela nafas, mereka berdua memiliki tingkat pencapaian yang tinggi di lingkaran musuh. Dengan bantuan mereka, lingkaran pertahanan dan serangan kita akan menjadi lebih kuat. Setelah menyelesaikan masalah ini, Junior ingin bergosip. Ye Chen menarik telinganya. Kamu tahu bahwa roh itu benar-benar manusia. Mengapa kamu tidak pergi ke Nanchu sejauh jutaan mil untuk mengucapkan umur panjang padanya? Dengan mengatakan itu, dia tidak lupa melirik Huang Daogong, terutama kamu adalah orang tua, kamu berlari untuk menyembah Ling Zhen, dan dengan tulus memblokir keluarga Hao Tian. Jangan salah paham, Huang Daogong tampak tidak setuju. Aku tidak punya waktu untuk melewatinya untuk berharap umur panjang. Bawang jenis apa dia? Kebetulan di Nanchu. Bagaimana mungkin hal yang begitu sibuk tanpa aku? Saya tidak membodohi Anda. Saya tidak mendapatkan hadiah ulang tahun dan langsung masuk. Saya ingin mendapatkan bayi di Zhengdian saat saya dalam kekacauan. Akibatnya, Anda begitu rapi dan berencana untuk membingungkan Anda. Aku percaya. Ye Chen meringis dan menyentuh dagunya dengan seringai. Dia diam-diam mengatakan bahwa jika dia bersama dengan pria tua Zuge, dia akan saling mengasihani. Kedua pelacur itu mungkin adalah orang-orang yang bertemu terlambat. Aku akan menunggu ulang tahunku, teman-temanku tidak keberatan. Di sini, Ouyang Hai tertawa. Roh itu benar-benar untuk kita, tetapi kita tidak tahu untuknya, tetapi kita bukan untuknya. Nenek moyang kita dan leluhur Zhengqidian ada banyak sumber, dan hal-hal di atas meja masih harus diselesaikan. Jika aku berkata begitu, aku merasa lebih baik. Ye Chen menyeringai tanpa wajah. Chapter 765. Berbicara tentang mereka, semua orang bangun, aliansi adalah hal besar, mereka harus kembali ke keluarga sesegera mungkin. Perlu disebutkan bahwa sebelum mereka pergi, mata mereka memandang Ye Chen semua kagum dan terhibur, untuk aliansi mereka menganggap diri mereka jalan yang cerah, hanya karena kekaguman Ye Chen, mereka benar-benar menyegarkan garis bawah mereka. Setelah mereka pergi, nenek moyang Heng Yue Zhenren, Zhong Jiang dan Tianzong datang berurutan. Sepertinya sudah dinegosiasikan. Semua orang tertawa ketika mereka melihat ekspresi Ye Chen dengan gembira. Ini sukses, Ye Chen mengungkapkan dua baris gigi putih. Bagaimana dengan orang yang tidak bersalah? Bagaimana menghadapinya? Sangguan Xuanzong dengan lembut menggaruk jenggotnya. Tentu saja sudah dipesan, ini sangat berguna. Ye Chen menyeringai, dan ada sedikit cahaya licik di matanya. Semua orang tahu bahwa pada pandangan pertama, pasti tidak ada kentut yang baik. Baiklah, apa yang kamu inginkan? Di sini, Chu Linger telah menyerahkan tas penyimpanan kepada Ye Chen. Apa? Ye Chen mengambil tas penyimpanan, membukanya, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Alam yang indah, lotus salju berwarna-warni, 9 hari darah. Melihat itu, Rao adalah konsentrasi Ye Chen, dan nafasnya tidak dapat membantu menjadi sedikit terburu-buru, karena ramuan ini adalah semua bahan yang diperlukan untuk membuat Tianjidan, masing-masing sangat berharga, dan masing-masing hampir Chu sudah pergi. Semeriah ini, melihat Ye Chen begitu bersemangat, Chu Linger sedikit terkejut. Sayang, ini semua bayi. Ye Chen menyeringai dan berkata dia berlari keluar. Di luar, Guanghua Wandao, orang-orang yang dipimpin oleh Long Yi dan Long Wu telah mengubah aula Zhengqi ke dasar, dan harta yang ditinggalkan oleh mereka yang menghancurkan diri sendiri telah membuat tas penyimpanan menumpuk menjadi sebuah gunung. Tuan Suci, melihat Ye Chen keluar, Yan Huangqiang yang menjaga harta memberi hormat. Temukan aku sesuai dengan yang di atas. Ye Chen membuang ratusan slip bambu giok dan menyerahkannya kepada Yan dan Huangqiang. Setiap orang memiliki catatan semua bahan yang dibutuhkan untuk membuat Tianjidan. Orang kuat Yan Huang secara alami tidak akan melanggar perintah. Mereka akan mulai satu demi satu, menggali satu persatu tas penyimpanan. Adapun Ye Chen, dia tidak menganggur, dia terus meraih tas penyimpanan, dan kemudian melirik mata Xianlun. Begitu dia menemukan bahan yang diperlukan untuk memperbaiki Tianjidan, dia akan membawanya tanpa ragu-ragu. Benar-benar tidak mengatakan, setelah mencari melalui itu, saya benar-benar menemukan begitu banyak, tetapi hanya beberapa, karena bahan untuk memurnikan Tianjidan terlalu sulit ditemukan, dan itu baik untuk menemukan beberapa sudah. Sampai malam tiba, Ye Chen kembali ke aula utama aula Zhengqi, dan suasana hatinya masih baik. Di antara harta, ia menemukan lebih dari bahan alkimia, dan ia berlari bersama dengan beberapa artefak yang luar biasa. Menantu perempuan, suamimu memberikannya kepadamu. Ye Chen melemparkan cincin giok kepada Chu Linger. Siapa menantu perempuanmu? Chu Linger menatap Ye Chen dengan ganas, dan pipinya masih agak merah tua, tapi dia masih mengambil cincin giok, dan dia secara alami bisa melihat kekagumannya dengan visinya. Maaf, Ye Chen cemberut. Zheng Yangzong mungkin sudah tahu apa yang terjadi di sini, apa rencana selanjutnya. Leluhur Tianzong memandang Ye Chen satu demi satu. Triki agak rumit, tetapi masalahnya tidak besar. Ye Chen tidak lagi menertawakan Chu Linger, dan dia mengerang dan menyentuh dagunya. Zheng Yangzong hanya tahu bahwa aku mengendalikan sepasukan biksu, tetapi yang lain tahu sedikit.
Meskipun keuntungan kami telah banyak dilemahkan, itu tetap ada. Setelah keluarga kerajaan Dacu, Pulau Heilong, Siling Basu, keluarga Namong, keluarga Muyun dan keluarga Ouyang benar-benar mencapai aliansi, aku akan pergi ke Dancheng sekali. Setelah membentuk aliansi dengan Dancheng, kami akan melawan Sekte Zhengyang. Kirim beberapa orang ke sini untuk menjaga aula kebenaran. Zhong Jiang dengan lembut mengusap janggutnya. Itu wajar. Ye Chen tersenyum. Aku hanya melihatnya. Lingkaran menyerang dan pesona pertahanan di kuil kebenaran masih tidak lemah. Jika kita tidak membunuh mereka tiba-tiba, kita ingin mematahkan pesona di sini. Untuk membayar harga, kirim seseorang ke sini untuk memberkati pesona gunung dan lingkaran serangan. Selain itu, dalam waktu singkat, melewati kekosongan dengan kota kuno Qianqiu, aula Heng Yue Nine Oita, markas besar Heng Yue, dan keluarga besar Nanchu. Pertempuran besar. Tampaknya para senior dari 3 mata rantai kuno dan senior yang tidak terbatas sibuk lagi. Situ Longshan tidak bisa menahan senyum. Sibuk, sibuk. Sekarang situasinya baik, Yunxing dihancurkan, dan ancaman King Yunzong juga jelas. Dalam situasi yang stabil, tidak butuh waktu lama bagi kita untuk sepenuhnya mengendalikan. Selanjutnya adalah Zheng Yangsong. Sekarang setelah Anda tahu saya mengendalikan pasukan besar, berikan mereka hadiah besar malam ini. Hadiah. Semua orang mengangkat alis. Ada apa? Singkirkan jaringan intelijen mereka. Ye Chen menyeringai. Zhong Xiao mengatakan kepada saya, bahwa jaringan Ren Huang dan Heng Yuezong telah mengambil kendali atas berbagai basis jaringan informasi dari Zheng Yangsong. Itu tidak mati. Sudah waktunya untuk menyingkirkan mereka. Semua orang tersenyum. Mari kita bersiap untuk masing-masing. Ye Chen membuang puluhan slip bambu giok dan menyerahkannya kepada nenek moyang Tianzong. Menurut lokasi di atas, menyelinap masuk dengan diam-diam. Namun, itulah operasi besar. Setiap jaringan intelijen barisan orang-orang kuat yang dikirim oleh pangkalan harus benar-benar menekan orang-orang kuat Zheng Yangsong. Pada saat yang sama, jika mereka berhasil, pertempuran dapat berakhir dalam waktu kurang dari 3 menit dan jaringan intelijen mereka akan dihancurkan. Zheng Yangsong akan seperti orang buta, semuanya akan berjalan lebih lancar dari yang diharapkan. Dimengerti. Semua orang tertawa dan bangkit dan keluar. Untuk berjaga-jaga, mereka juga memutuskan untuk bergabung dengan serangan mendadak malam ini. Setelah orang banyak pergi, Ye Chen berbalik dan mengeluarkan murid mata ilusif, tergantung di telapak tangannya. Murid mata ilusi ini, tentu saja, adalah sumber mata surgawi, dan ada nyala api di atas murid itu. Tanda itu, seolah masih menyala, bersinar dengan cahaya misterius. Suan Dao Tianyan, melihat murid ilusif itu, mata indah Chulinger memancarkan cahaya redup. Yah, apakah kamu tahu murid ini? Ye Chen terkejut. Sudah melihatnya. Chulinger sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, dia juga menatap Ye Chen, ini pasti mata King Yunzong Yunxing. Siapa lagi yang bisa berada di sampingnya? Ye Chen menyeringai, lalu memegang Chulinger dengan murid mata hantu, ini dipersiapkan khusus untukmu, mari sekering itu. Ini adalah mata surgawi, ia memiliki banyak manfaat. Setelah mendengar ini, Chulinger tidak tahan untuk tidak merasakan arus hangat, tetapi dia mengangkat tangannya dan mendorongnya kembali. Suan Dao Tianyan bukan fusi dari semua orang, itu adalah mata api surgawi, tetapi seperti saya bersama saudara perempuan saya, Siu adalah air bawaan asli. Apakah ada cara lain? Itu wajar. Chulinger tersenyum, jadi, mata surgawi seperti itu hanya bisa mengerahkan kekuatannya jika digabungkan dengan orang-orang yang berakar dalam api. Sama seperti Anda, setelah fusi, pasti ada manfaat yang tak terduga. Kalau begitu coba, Ye Cendang menekankan asal-usul murid Suan Dao Tianyan ke mata kanannya, dan asal-usul Suan Dao Tianyan bergabung ke mata kanannya di tempat. Detik berikutnya, Ye Chen menutup matanya sedikit. Terlihat samar-samar bahwa dahinya melompat keluar dari pembuluh darah biru dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, wajahnya sedikit sakit, wajahnya memucat, dan seberkas darah mengalir keluar dari sudut mata kanannya. Melihat ini, mata indah Chulinger tiba-tiba muncul kecemasan, dia juga pertama kali melihat integrasi asal-usul langit, tetapi tidak pernah berpikir itu sangat menyakitkan. 10 detik kemudian, mata kanan tertutup Ye Chen tiba-tiba terbuka. Segera, dengan mata kanannya sebagai tengah, ruang itu diputar sedikit, dan tembakan luhur ditembakkan. Tidak apa-apa, Chulinger bertanya dengan tergesa-gesa. Tidak apa-apa, Ye Chen tanpa sadar menyentuh mata kanannya, dan pada saat ini mata kanannya menjadi lebih luar biasa, bersinar dengan cahaya misterius, dan nyala api yang tertanam di pupil matanya tampak terbakar. Sudahkah kamu merasakan kemampuannya? Chulinger memandang Ye Chen dengan penasaran. Kemampuan. Ye Chen menyentuh dagunya dan tidak bisa menahan diri untuk menatap Chulinger dari atas ke bawah. Dia tetap berada di Yufeng dan tubuh bagian bawahnya selama beberapa detik. Matanya terlihat aneh. Melihat itu, dia menurunkan tubuhnya. Tenda kecil. Kamu, apa yang kamu lihat? Chulinger merasa tidak wajar di sekujur tubuhnya karena mata Ye Chen yang tidak normal. Mata ini tampaknya, melihat menembus.
Kamu gangster. Pipi Chulinger tiba-tiba berubah merah, dan dia menamparkan tamparan. Wajah Ye Chen bengkok di tempat. Dengan potongan rambut 37 yang bagus, dia disengat menjadi 38. Chapter 766. Malam, tidak tenang. Di bawah bintang-bintang, ada siluet jubah hitam yang menyelinap ke kota kuno Nanchu, dan kemudian menghilang. Ye Chen dan mereka mulai bertindak. Di bawah penutup malam, para dewa tanpa sadar memasuki kota kuno di mana benteng Zhengyang Zong berada. Mereka menunggu sampai dini hari untuk melancarkan serangan. Aula Zhengyang Zong adalah kabut saat ini, dan suasana depresi membeku, dan lusinan siluet yang berdiri tegak juga sangat pucat. Apakah kamu yakin bahwa tentara biksu dipimpin oleh Ye Chen Tong? Setelah keheningan, Cheng Kun menatap tajam pada lelaki tua berpakaian hitam itu. Akurat, pria tua berkulit hitam itu berkata dengan pasti, semua orang di kuil yang benar dihapuskan dan diperbaiki, dan lebih dari 80% dari mereka yang menyembah Ling Zhen seumur hidup dipaksa untuk meninggalkan perbaikan mereka. Hanya sedikit yang selamat. Ini benar-benar aneh, Yin berkata dengan suara berat, dari mana dia berasal dan memiliki pasukan biksu yang begitu besar. Di mana gadis itu? Bukankah dia juga pergi? Mengapa berita belum kembali? Leluhur Zhengyang menatap lelaki tua berpakaian hitam dengan meringis. Segera setelah sambutannya, bayangan Qian memasuki aula utama Zhengyang Zong, dan dia melihat dengan hati-hati, bukankah itu Jining Xuang? Aku telah melihat Zhang Jiao, leluhurku. Jining Xuang sangat sopan, dan mereka memberikan hadiah kepada Cheng Kun. Suanger, kamu tahu bahwa Ye Chen mengendalikan sepasukan besar biksu. Cheng Kun memandang Jining Xuang dengan mata sipit. Aku tahu. Jining Xuang berbisik dengan lembut tanpa banyak perubahan dalam penampilannya. Kamu tahu kenapa kamu tidak melaporkannya? Wajah Cheng Kun tampak muram. Sudah lama sejak aku menunggu untuk mengetahui berita itu. Jika bukan karena kecerdasan jaringan intelijen, kita masih akan berada dalam kegelapan. Karena aku baru saja lolos dari bahaya, meskipun aku pergi ke Tao, aku ditemukan oleh dewa, dan aku melarikan diri setelah 9 kematian. Jining Xuang berkata datar, tetapi juga mengatakan kebohongan pratenun, meskipun berbeda dari posisi Ye Chen, meskipun mengetahui identitasnya sensitif, tetapi emosi tertentu dalam benaknya masih mendorongnya untuk menekan informasi hingga saat ini. Hanya melarikan diri. Alis Cheng Kun mengerutkan keningnya. Meskipun Jining Xuang berkata dengan jelas, menurut mereka Jining Xuang tidak akan pernah berbohong. Ada alasan untuk ini, dan ada alasan. Cheng Kun menarik napas dalam-dalam, ekspresinya tidak bisa tidak bersantai, dan bertanya lagi, kamu tahu asal-usul tentara biksu yang dipimpin oleh Ye Chen Tong? Ini sangat misterius, patut diakui bahwa ada orang kuat dari Beichu. Kata-kata Jining Xuang singkat, yang adalah kebenaran, karena Zong Jiang menyembunyikannya dengan baik. Dia benar-benar tidak tahu asal-usul tentara biksu. Chu Utara, mata Cheng Kun tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Dari manapun asalnya, ini benar-benar bukan berita baik, leluhur Zhengyang Seng berkata, sulit baginya untuk mengendalikan pasukan biksu yang begitu besar. Ikuti notifikasi, perkecil pasukannya. Cheng Kun segera memerintahkan, Istana Agung ke-9 Sekte Zhengyang membuka pesona parit, jaringan intelijen berusaha habis-habisan untuk mencari informasi tentara itu, dan Sekte Zhengyang memasuki keadaan siaga tingkat pertama. Di bawah malam dan bulan, Ye Chen dan Chu Linger muncul di sebuah kota kuno bernama Matahari Terbenam. Kota kuno saat matahari terbenam masih makmur di malam hari, dan ada banyak orang di jalan. Pada saat ini, 2 orang menemukan kedai teh di tepi jalan dan duduk, disebut teko teh, dan minum dengan santai. Di kota kuno ini, apakah ada benteng jaringan informasi Zhengyang Zong? Chu Linger memegang cangkir teh dan melihat ke kiri dan ke kanan saat dia melihat sekeliling. Zhengyang Zong memiliki 982 situs internet Qingbao di Nanchu, dan ini adalah salah satunya. Ye Chen menyesap teh dan melirik Chu Linger, kataku, sebelum Zong Anda belum melakukan pekerjaan sama sekali. Bukankah kecerdasan Ren Huang diserahkan kepada Anda dengan tangan? Aku tidak ingat dengan baik, Chu Linger tersenyum. Aku pikir kamu malas. Ye Chen berkata dengan marah, tidak lupa mengeluarkan jubah hitam dan menaruhnya di tubuh Chu Linger, apa aku tahu? Kita di sini untuk membunuh, setidaknya untuk bersembunyi saya tidak mengerti, dan saya menggelengkan kepala dan melihat ke kiri dan ke kanan, dan ternyata itu tidak bisa dihindari. Aku belum pernah melakukan ini sebelumnya. Aku benar-benar yakin, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok alisnya. Di antara mereka berdua, 3 atau 5 orang duduk di meja di sebelah mereka, 1 setipis monyet, 1 besar dan 3 tebal, dan 1 masih Zhou Zeng, tapi dia menyebalkan. Aku belum pernah mendengar, Beichu keluar dari kejahatan lagi. Pria kurus seperti monyet berbisik. Itu benar. 2 lainnya menatap pria kurus seperti monyet dengan tak percaya. Aku berbohong kepadamu, aku harus mati. Pria itu menepuk dadanya. Aku mendengar bahwa itu adalah seorang pria bernama Ye Xingchen yang bertarung dengan Huo Zun, putra kuil Haus Darah, selama lebih dari 300 putaran sebelum dia kalah.
Banyak orang kuat di Istana Haus Darah mengejarnya lebih dari 8.000 mil, tetapi dia tertangkap. Mendengarkan kata-kata ini, terutama ketika aku mendengar nama Ye Xingchen, ekspresi Ye Chen di meja teh di sebelahnya menjadi sedikit aneh. Bukankah itu Ye Xingchen yang mengatakan itu adalah Xingchen Tao-nya? Sudah kubilang jangan melakukan hal lain, kamu benar-benar tidak jujur. Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menutupi dahinya. Ekspresi apa yang kamu miliki? Di seberang, Chulinger menatap Ye Chen tertegun. Tidak apa-apa. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan menerbangkan bijinya. Meskipun Taoisme membuatnya bermasalah, dia masih sangat bahagia. Dia tahu kekuatan tempur Huo Zun, yang kedua setelah Jining Xuang, dan dia bisa bertarung dengannya selama lebih dari 300 tahun. Itu hanya dikalahkan di babak ini, dan kekuatan tempurnya telah peringkat di 10 besar daftar Chu Fengyun besar. Ye Xingchen, warung teh di sini masih berbicara. Mendengar nama Ye Xingchen, 5 orang besar dan 3 tebal dan orang Zhou Zeng yang panjang menggaruk-garuk kepala mereka. Nama ini terdengar seperti Sa sangat familiar. Pria kurus seperti monyet menyeringai, ya, ada karakter bintang ekstra dari Ye Chen. Apakah semua orang dengan nama belakang kamu begitu tergantung? Katakan itu secara membabi buta, Ye Chen Fu bermarga Haotian. Jangan lupa tunggul, 5 orang besar dan tebal tidak bisa membantu tetapi menepuk telinga mereka. Tapi ketika datang ke Ye Chen, itu benar-benar ledakan. Pria kurus seperti monyet dengan mulutnya mengerang, perjamuan ulang tahun Ling Zhen, belatung itu lewat dengan membawa peti mati, yang paling digantung tetap saja, dia mengambil kendali atas pasukan besar para beku, dan mendirikan kuil kebenaran. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan. Pria Zhou Zeng yang panjang itu juga penuh desahan. Begitu banyak orang kuat, saya dipaksa untuk mengalahkan diri sendiri dan diperbaiki, di antaranya ada beberapa surga semu. Jika saya katakan, Ye Chen juga cukup baik. 5 orang besar dan 3 tebal menyentuh dagu mereka. Jika saya akan membunuh mereka semua. Mungkin orang-orang itu sedang diburu sekarang. Lelaki kurus seperti monyet itu menghela nafas, bagaimana dengan dia sekarang? Tetapi dia bukan lagi seorang beku yang berkuasa dan tidak berlatih, seperti sia-sia, musuh-musuh masa lalu mereka. Apakah Anda akan membiarkan mereka pergi? Ye Chen tidak membunuh mereka, tetapi akhir mereka sama. Saya tidak tahu jika mereka memberitahu mereka seperti apa protagonis yang sedang mereka bicarakan ketika mereka ada di sekitar, dan jika mereka memberitahu mereka bahwa Ye Xingchen yang mereka bicarakan adalah tubuh Ye Chen, seperti apa bentuknya. Jenis ekspresi, kamu marah lagi. Mendengarkan percakapan antara mereka bertiga, Chulinger melirik Ye Chen. Biasakan itu, kata Ye Chen, tidak lupa untuk mengernyitkan rambutnya. Aku sudah terbiasa. Chulinger tersenyum lembut, dia harus terbiasa dengan itu. Sejak Ye Chen kembali, dia telah menyegarkan garis bawah mengejutkannya lagi dan lagi. Kemampuannya saat ini untuk bertarung tidak lagi sama. Ada roh jahat di sekitarku, hal-hal yang mengejutkan itu seperti bermain. Satu hal, aku ingin bertanya lagi, kata Chulinger, tidak lupa untuk melihat Ye Chen, jika kamu bertemu dengan tubuh misterius di medan perang di masa depan, kamu akan benar-benar bersabar. Bunuh. Ye Chen bahkan tidak memikirkannya, mengekspos kata itu secara langsung. Dia adalah mantan kekasihmu. Bertemu di medan perang, tidak ada cinta, hanya hidup dan mati. Kamu mau pergi. Chulinger mengerutkan bibirnya dan menatap Ye Chen lagi. Yang disebut perang, bagaimana bisa ada yang disebut belas kasih? Dengan bakatnya, dia harus menjadi generasi pembangkit tenaga kelas dunia. Bagi Heng Yue, dia adalah bencana besar. Potong pedangnya, dan aku tidak akan pernah memilikinya. Keraguan. Ye Chen berkata datar, tetapi kata-kata ini jatuh ke telinga Chulinger, yang membuatnya tidak bisa menahan bibirnya. Dinginnya Ye Chen jauh melebihi harapannya. Chapter 767. My Novel, mohon dukungan like dan subscribe-nya. Malam itu perlahan semakin dalam. Kerumunan ramai di jalan berangsur-angsur menjadi langka, tetapi Ye Chen dan Jining Xuang di depan kios teh masih minum teh, seolah-olah sedang menunggu seseorang. Kenapa tidak? Chulinger membalik cangkir teh itu dengan bosan dan memandang berkeliling dari waktu ke waktu. Jangan khawatir, masalah ini tidak bisa cemas. Ye Chen Duan duduk di sana dengan mata terpejam, dan di satu sisi dia diam-diam merenungkan misteri Suandao Tianyan. Selama beberapa jam, ia secara bertahap beradaptasi dengan Tianyan Suandao, dan Tianyan ini secara bertahap beradaptasi dengan tubuhnya. Namun, setelah beberapa jam pemahaman, ia menemukan bahwa Tianyan ini tidak sesederhana yang dibayangkan, meskipun ia tidak sekuat 6 dewa, ia juga mengandung banyak misteri, tetapi tidak sesederhana perspektif. Dia tidak tahu kapan dia membuka matanya perlahan, mengangkat kepalanya sedikit, dan memfokuskan mata kanannya pada daun yang jatuh. Tianyan, dengan pemikiran sunyi di hati Ye Chen, tanda nyala di matanya benar-benar terbakar seperti nyala api. Namun, hal yang paling aneh adalah bagian belakang, yaitu, tepat di atas daun-daun yang jatuh yang dia lihat, nyala api kemasan menyala, dan potongan daun itu langsung terbakar menjadi ketiadaan. Benar saja,
dia memiliki keterampilan yang sama dengan Tian Zhao. Ye Chenyin pergi ke mata Xuan Dao Tian, dan senyum muncul di sudut mulutnya. Ini adalah kemampuan Xuan Dao Tianyan, juga seperti cahaya langit enam dewa. Selama berada dalam jarak jangkauan, fokus penglihatan mata akan menyalakan api emas. Api emas ini benar, nyala api. Adapun siang hari, itu tidak sama dengan nyala api emas dari hari ini. Itu adalah kekuatan misterius antara waktu dan ruang yang terjalin dengan waktu dan ruang, hanya ditampilkan dalam bentuk api. Oleh karena itu, kekuatan Tianyan lebih buruk daripada Tian Zhao oleh lebih dari beberapa tingkatan. Ini adalah api sungguhan, dan musuh dapat memberikan segel rahasia. Pada titik ini, Tian Zhao sombong. Namun, kekuatan keduanya berbeda, dan konsumsinya berbeda. Meskipun Tian Zhao sombong, ia datang dengan mengorbankan Zhou Yuan, dan itu lebih, dan Tian Yan jauh lebih baik. Dengan mengorbankan kekuatan jiwa dan Yuan sejati, hal-hal ini dapat diisi kembali segera setelah dikonsumsi. Meskipun ini adalah skylight kecil, yang terbaik adalah menggunakannya untuk orang-orang Yin, Ye Chen menyeringai. Dua teman, sudah larut, dan yang lama akan segera tutup. Ketika Ye Chen mencibir, pria warung teh itu datang dan tersenyum dengan canggung. Lanjut usia untuk istirahat, kita duduk sebentar. Ye Chen tersenyum dan menyerahkan tas penyimpanan kepada lelaki tua warung teh itu. Pria warung teh itu secara tidak sadar mengambil tas penyimpanan, dan merobeknya terbuka, sepiring 1000 batu roh mengkilap tergeletak di dalamnya, sehingga mata tuanya yang berawan melintas sejenak. 1000 batu roh bagi Ye Chen, itu mungkin sejumlah kecil uang, tetapi baginya, ini adalah banyak kekayaan. Aku benar-benar tidak melihat bahwa dua bayi kecil ini cukup kaya. Lelaki tua warung teh itu berbunga, berbalik dan pergi dengan membawa tas penyimpanan. Ini hampir fajar. Begitu orang tua warung teh pergi, Chu Linger menatap langit. Ini hampir dekat dengan pagi hari. Hah! Begitu suaranya jatuh, angin dingin datang dari sisi yang berlawanan, dan seorang pria parubaya berpakaian hitam muncul, membayar hormat kepada Ye Chen. Pria ini penuh dengan udara dingin, matanya acuh tak acuh, alisnya dingin, temperamennya membuat orang berpikir bahwa ini bukan orang, tetapi pedang pembunuh yang tidak bersenjata. Dia tidak perlu mengatakan ini adalah pembunuhan Yan Huang yang kedua setelah jiwa Zhongli. Apakah kamu siap? Tanya Ye Chen. Semua orang telah tiba di lokasi yang ditentukan, hanya untuk diperintahkan oleh Tuhan. Suara jiwa duri itu acuh tak acuh seperti sebelumnya, bahkan kepada Ye Chen, Tuan Kaisar Kuning. Beritahu semua orang, lakukan itu. Memahami, Tons berbalik dan pergi. Setelah jiwa duri pergi, Ye Chen minum teh di cangkir, dan kemudian perlahan berdiri dan berjalan ke satu sisi. Di belakangnya, Chu Linger buru-buru mengikuti. Saat ini, sudah larut malam. Bahkan jika kota kuno itu makmur, tidak ada lagi orang di jalan. Keduanya berjalan di depan satu sama lain dan berjalan ke sebuah toko di jalan, yang merupakan kubu jaringan informasi Zheng Yangsong. Begitu keduanya masuk, pemilik toko maju dengan senyum di wajahnya. Meskipun senyumnya sangat baik, jatuh ke mata Ye Chen dan Chu Linger, hanya menutupi. Ye Chen mengabaikannya, tetapi melirik toko dan menemukan ada dunia kecil di dalamnya. Satu Nether Sky adalah 9, satu Nether Sky adalah 8, 2 Nether Sky adalah 7, 6 Nether Sky adalah 4, 18 Nether adalah 1, 32 spirit berada di puncaknya. Mata Ye Chen menyipit, dan dia diam-diam memperkirakan jajaran Zheng Yangsong Qiang di sini. Masih ada dinasti tunggal surga ke-99 Kaisar. Formasi ini tidak kecil. Aku tidak tahu apa yang diinginkan dua teman Taois. Ketika Ye Chen mencibir diam-diam, pemilik toko tersenyum pada Ye Chen dan Chu Linger. Aku ingin hidupmu. Ye Chen tersenyum, melangkah maju tiba-tiba, pedang Cixiao di tangan, ditembak secepat kilat. Kamu, ekspresi pria itu berubah secara dramatis, tetapi semuanya sudah terlambat. Hah! Dengan percikan darah dan kepala bulat jatuh, pria itu tertekan sampai mati, dan dia terbunuh di depan udara. Siapa? Merasakan keanehan di sini, di dunia kecil ruang toko, tiba-tiba ada orang kuat yang bergegas keluar. Itu jatuh ke tanah. Ye Chen mengungkapkan dua baris gigi seputih salju, dan beberapa kematian semu langit akan berdiri di depannya. Yin Ning akan mati, kamu. Ketiga kuasi Yin yang sekarat akan membuat mereka yang baru saja bergegas keluar tiba-tiba berubah warna. Hah? Ketika orang banyak terkejut, Feng Zi dan Huo Ying telah dimusnahkan, dan alam bawah tanah Zheng Yang Zongkong, langit ke-8, terbang di tempat, darah berceceran, dan sebelum dia mendarat, dia ditangkap oleh Ye Chen Fengshen. Pedang itu terbunuh. Bang! Di sisi lain, dinasti Yin Zheng Yang Zongkong Ming ke-6 surga juga tersingkir oleh Lei Yan di tempat. Bunuh! Seseorang tidak tinggal. Dengan suara dingin Ye Chen, puluhan pakaian hitam masuk. Adegan selanjutnya berdarah luar biasa, di bawah serangan Lei Yan, Feng Zi dan Hu Zi, dan pembunuh di Huang, tidak ada mulut yang tersisa. Pada saat yang sama, di semua arah Nanchu, saya tidak tahu berapa banyak kota-kota kuno memiliki perampokan darah 982 basis jaringan intelijen Zheng Yang Zong diserang oleh teror pada saat yang sama.
Kekuatan tingkat tinggi Yan Huang dan Heng Yue datang bersama-sama, dan mereka tiba-tiba diserang oleh guntur, mereka tertangkap basah di markas Zheng Yangsong. Yang kuat tidak memiliki kekuatan untuk melawan mereka, mereka pada dasarnya dihancurkan oleh Yan Huang dan Heng yang kuat. Ye Chen memimpin untuk mengakhiri pertempuran. Orang kuat Zheng Yangsong di benteng ini selamat, dan seluruh toko diratakan olehnya, tanpa meninggalkan jejak. Sejak itu, Zhong Jiang dan Heng Yue orang-orang nyata telah mengirimkan kabar baik secara berurutan. Dibutuhkan Bai Yi dan Hei Pao untuk menghabiskan beberapa tangan dan kaki. Ada kubu sekte Zheng Yang. Total 3 orang kuat dan 09 orang kuat meledak bersama, dan pembunuh di Huang banyak yang hilang. Dan ada Hung Hom, di mana dia bertemu beberapa hantu mengerikan dan kehilangan banyak tenaga kerja. Setelah 3 menit, ketika benteng jaringan intelijen terakhir Zheng Yangsong dihancurkan, itu adalah pertanda bahwa perang malam ini benar-benar berakhir. Pertempuran ini datang dengan cepat, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, pangkalan jaringan intelijen 982 Zheng Yangsong yang telah bekerja keras di Nanchu selama bertahun-tahun bergabung dengan Yan Huang dan Heng Yue untuk dicabut oleh guntur. Naik, pulang, dengan gelombang besar Ye Chen, yang pertama berangkat dalam perjalanan kembali ke Heng Yue. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.